seminar online kita pada hari ini dengan tema dari gaji menjadi investasi. Mohon kiranya Bapak dan Ibu berkenan untuk tetap berada di depan handphone, laptop, atau device-nya masing-masing, karena beberapa menit ke depan kita akan memulai seminar online ini. Kami persilahkan Bapak dan Ibu mencari posisi paling nyaman agar dapat mengikuti seminar online ini sampai akhir. Dan sambil menunggu, kami mengajak Bapak dan Ibu untuk mengakses website daya.id yang kami miliki. Alamatnya sudah kami berikan melalui kolom chat di sisi sebelah kanan bagi yang menggunakan laptop, dan di sisi kanan atas bagi yang menggunakan handphone. Jadi Bapak Ibu silahkan untuk mengeceknya. Dan bagi Bapak Ibu yang sudah melakukan registrasi di website daya.id, kami akan memberikan merchandise yang menarik bagi 10 orang pendaftar pertama hari ini. Jadi untuk yang daftar hari ini. Terima kasih, mohon untuk menunggu sebentar lagi. Selamat siang. Kata orang, bikin usaha sendiri itu seru dan bisa sesuai passion. Tapi ngerjainnya harus maksimal dan pakai hati. Katanya, jangan pernah takut untuk mencoba. Dan jangan mudah menyerah. Kesuksesan itu nggak instan. Kalau masih kurang paham, kan bisa bertanya sama ahlinya. Percaya deh, semua usahamu akan membuahkan hasil. Yang penting, jangan ragu untuk memulai. Buka daya.id sekarang dan mulai wujudkan mimpimu. Halo, selamat sore Bapak Ibu semuanya. Senang sekali kembali bersama saya Regina di acara seminar online sore hari ini. Kita akan memulai acara seminar kita. Sore hari ini, dan Egi akan buka dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Senang sekali rasanya hari ini dari Bank BTPN dapat bersilaturahmi dengan Bapak atau Ibu yang kami cintai. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan kekuatan
untuk memulai dan melalui masa pandemi ini. Dan pastinya kami ucapkan terima kasih banyak atas waktu dan kehadiran Bapak Ibu di acara seminar online sore hari ini yang temanya sangat luar biasa, yaitu dari gaji menjadi investasi. Nah, seminar online sore hari ini pastinya diperkasai oleh Daya dari Bank BTPN gitu. Nah, untuk Bapak Ibu yang sudah bergabung dengan kami di acara seminar minggu lalu, selamat datang kembali. Dan bagi yang baru, pastinya dan mudah-mudahan nih materi ini akan sangat bermanfaat untuk kita semua. Nah, jadi kalau tadi saya udah bilang bahwa seminar online ini didukung dan diperkasai oleh Daya Bank BTPN. Apa sih Daya itu? Gitu. Mungkin bagi sebagian dari Bapak Ibu yang belum tahu Daya, gitu. Jadi Daya itu suatu program unique value yang dimiliki oleh Bank BTPN, di mana Daya memiliki program-program untuk memberikan manfaat dan nilai lebih berarti bagi nasabah khususnya dan bagi masyarakat di Indonesia pada umumnya. Dan salah satu program Daya pastinya seminar online kita sore hari ini dengan tema dari gaji menjadi investasi. Namun sebelum lanjut, kita masuk ke dalam materi utama, saya mau memperkenalkan program Daya juga, di mana Daya telah bertransformasi menjadi Daya digital, yaitu website daya.id. Apa sih website daya.id itu? Jadi, kalau Bapak Ibu bisa lihat di layar tampilannya Bapak Ibu, itu ada slide yang menggambarkan bahwa Daya.id adalah platform digital berupa website yang bisa Bapak Ibu akses melalui Chrome, Mozilla, tapi bentuknya masih base website, jadi Bapak Ibu tinggal ketik alamatnya www.daya.id. Itu ada di kolom chat juga. Nah, apa manfaatnya? Dan apa sih yang saya dapat dari daya.id ini gitu? Jadi dari website ini, Bapak dan Ibu, website ini berisi tentang sumber informasi terpercaya, jadi no hoax. Jadi kalau Bapak Ibu cari informasi-informasi yang terpercaya, berkaitan dengan usaha, dengan kesehatan, silakan kunjungi website kami, Bapak Ibu akan dapat informasi-informasi yang terpercaya. Dan di daya.id ini, kami juga bekerja sama dengan mitra-mitra ahli, di mana Bapak Ibu bisa berkonsultasi langsung secara gratis dengan mitra-mitra ahli kami ini. Mitra ahli ini juga sama di bidang usaha dan kesehatan. Jadi Bapak Ibu silahkan cek, kunjungi website kita. Untuk fitur-fiturnya sendiri, Bapak Ibu bisa lihat bahwa di website kita ada tentang artikel yang menyajikan tips dan info terkait usaha dan kesehatan. Ada juga mitra-mitra ahli yang Ibu Bapak bisa pilih, disesuaikan dengan kebutuhannya Ibu Bapak. Kita juga punya akses pasar. Jadi bagi Bapak Ibu yang memiliki usaha, baik skala kecil, menengah, ataupun besar, kita ada dua akses pasar, dua model, yaitu model B2C sama B2B. Jadi bagi yang mungkin usahanya masih retail, masih merintis, atau punya berskala menengah ke bawah, itu bisa bergabung di akses pasar kita di Pasar Daya. Sedangkan bagi yang berskala besar, menengah ke atas, Bapak Ibu bisa bergabung di akses pasar kita B2B atau komunitas bisnis, di mana di situ Bapak Ibu bisa cek dan lihat tentang mitra-mitra kami yang lainnya, gitu. Dan yang pastinya, hari ini juga kami mengajak Bapak Ibu untuk daftar langsung nih ke website daya.id. Cara registrasinya mudah, Bapak Ibu tinggal klik aja, kita tulis di kolom chat untuk klik daftar registrasi, nanti Bapak Ibu silahkan isi lengkap data yang diperlukan, kolom-kolom yang sudah disediakan di sana, dan jangan lupa untuk mengisi kode referral kita pada hari ini, PIN 10 NOV, gitu. Jadi, sebagai tanda kalau Bapak Ibu registrasi di Daya ID pada hari ini. Dan bagi 10 pendaftar pertama, kita akan berikan merchandise menarik, gitu. Jadi, Bapak Ibu silahkan dicek kolom chatnya, diklik link registrasinya, silahkan untuk daftar Daya.id. Bagi 10 pendaftar pertama, kita berikan merchandise menarik. Terima kasih banyak Bapak Ibu, itu informasi tentang program Daya gitu. Jadi programnya banyak banget, mau offline mau online itu ada. Dan hari ini
seperti yang kita ketahui dan kita lihat judulnya ya Bapak Ibu gitu, kita akan bahas tuntas nih, kita akan kupas lebih dalam lagi tentang gimana sih cara mengelola keuangan di masa krisis, serta mengetahui gaya hidup yang baik untuk mendukung kelola keuangan kita, terutama yang tadi, gimana sih mengelola gaji kita biar jadi investasi. Jangan-jangan selama ini gaji kita numpang lewat. Mudah-mudahan enggak ya Bapak Ibu. Tapi bagi yang mungkin seperti itu, mirip-mirip sama saya, kita lihat materinya hari ini, mudah-mudahan bermanfaat dan semoga bisa dipraktekkan langsung. Namun sebelum kita bahas tuntas, saya mau bacakan beberapa kesepakatan kita bersama dan ada beberapa hal yang harus kita sepakati nih. Plus harus Ibu Bapak ketahui juga untuk materi siang hari ini kita tidak bagikan. Jadi silahkan Bapak Ibu menyimak dari awal sampai akhir. Kalau perlu dicatat silahkan dicatat. Jadi siapkan alat tulisnya Bapak Ibu secara pribadi di rumah ya. Dan yang peraturan yang pertama, kesepakatan yang akan kita sepakati bersama nih ya. Yang tadi saya sampaikan, materi webinar ini tidak akan diberikan. Jadi silahkan Bapak Ibu catat. Yang penting-penting yang memang ayah banget, nah silahkan dicatat dan mudah-mudahan bisa dipraktekkan. Lalu yang kedua, untuk Bapak Ibu yang ingin bertanya, silahkan langsung mengetik pertanyaannya di kolom Q&A. Jadi, kalau bagi yang menggunakan laptop, kolom Q&A ada di pojok sebelah kanan, di paling bawah ada tulisannya Q&A. Kalau bagi yang menggunakan handphone, dia ada di atas paling kiri. Gitu. Jadi ada dua posisi yang berbeda nih, jadi disesuaikan saja. Ibu Bapak sekarang sedang menggunakan apa, gitu. Pertanyaannya nggak usah nunggu saya ngasih waktu untuk bertanya, tapi kalau pada saat materi berlangsung, ada pertanyaan atau ada yang ingin ditanyakan, langsung ketik aja. Tapi saya bacakan nanti di akhir, di sesi tanya-jawab. Gitu. Dan yang pasti terakhir nih, Ibu Bapak, kami mohon semuanya, untuk tetap mengikuti seminar ini dari awal sampai akhir. Karena apa? Karena kita punya merchandise menarik, kita punya hadiah-hadiah menarik untuk Bapak dan Ibu sekalian. Itu informasi yang bisa saya sampaikan. Dan sebagai informasi tambahannya, Bapak Ibu, kesepakatan kita bersama ini, kita akan kita akan langsung tadi ya, satu, Bapak Ibu kalau cari informasi link registrasi Daya ID, nanti ada kan link evaluasi dan lainnya, Bapak Ibu silahkan lihat di kolom chat. Sedangkan untuk link tanya jawab, pertanyaan-pertanyaan yang ingin Ibu Bapak sampaikan, silahkan langsung ketik di kolom chat Q&A. Gitu. Nah, oke, Bapak Ibu, kita mendengar materi. Tadi kan kita akan mendengarkan materi tentang gimana sih cara mengelola gaji jadi investasi, gitu. Tapi ternyata di era digital ini kita juga membutuhkan teknologi yang mendukung nih. Kalau kita udah tahu teorinya, kita udah tahu bagaimana kita mengelolanya. Nah, kita tuh butuh tools-nya, kita butuh alatnya nih. Yang seperti apa sih yang bisa membantu kita gitu. Nah, salah satunya saya mau memperkenalkan program produk digital yang keren banget, yang bisa membantu kita untuk mengelola keuangan, yaitu Genius. Tapi sebelum saya memperkenalkan narasumbernya, saya mau Bapak Ibu untuk melihat video berikut. Renov taman, apa upgrade sepeda ya? Kalau ganti HP, nyicil apa cash? Cash apa nyicil? Sebentar lagi anak mau masuk sekolah. Situasi lagi kayak gini, pakai tabungan nikah dulu kali ya. Aduh, yang kemarin itu kepake buat apa ya? Kurangin ngopi-ngopi cantik, bisa nih buat skincare. Sabar, 3 minggu lagi kebeli harusnya. Bisa nih jadi ide bisnis. Bonus turun cicilan lunas. Kemarin ini buat jajan, yang ini buat pacaran, ini tabungan. Cerita kamu, inovasi kami. Lebih dari 2,5 juta pengguna telah menjadi inspirasi kami selama 4 tahun ini.
mulai nabung kali ya. Nah, gimana Bapak Ibu? Keren kan videonya? Mungkin sebagian pernah melihat, kayaknya ini ada nih di kehidupan saya sehari-hari gitu. Tapi daripada saya nanti salah bicara gitu, jadi saya akan langsung kenalkan aja sama ahli digitalnya. Hai Mbak Christine. Halo Mbak Regina, halo selamat siang Bapak Ibu sekalian. Oke. Apa kabarnya semuanya? Sehat-sehat, mudah-mudahan kita semua sehat ya. Mbak Christine juga sehat ya. Amin. Sehat Oke. Mbak. Oke. Mbak, tanpa panjang kali lebar, saya pengen Mbak Christine silakan mempresentasikan alat produk yang keren banget ini yang bisa ngebantu juga untuk sesuai sama tema kita nih, dari gaji jadi investasi. Waktu dan tempat saya silahkan ya Mbak. Siap Mbak Regina, terima kasih. Baik Bapak Ibu, sebelum Christine memperkenalkan mengenai Genius itu apa, Christine mungkin mau bertanya, kira-kira ada dari Bapak Ibu sekalian di sini yang belum tahu mengenai Genius? Mungkin harapannya Christine semuanya tahu mengenai Genius. Jadi, kalau yang belum tahu mengenai Genius, bisa kita explore lebih dalam mengenai Genius di materi yang akan Christine sampaikan. Seperti itu. Nah, di sini Bapak Ibu sekalian, kalau misalkan Bapak Ibu bertanya, apa sih sebenarnya Genius gitu? Merupakan produk dari BTPN atau bukan? Seperti itu kan. Nah, Bapak Ibu nggak perlu khawatir, sebenarnya Genius itu merupakan produk digital banking dari BTPN, ya kan? Kalau misalkan Bapak Ibu bertanya apakah aman dan juga transaksi yang Bapak Ibu pergunakan itu akan aman? Aman sekali Bapak Ibu. Oke. Untuk saat ini, Christine akan sampaikan mengenai ini materi Genius. Jadi bagaimana Bapak Ibu bisa mengenal Genius, Bapak Ibu bisa bertransaksi ataupun membuka buku tabungan, buka tabungan tanpa harus datang ke bank, tanpa harus ketemu Christine lagi, tanpa harus datang ke BTPN, Bapak Ibu bisa mempergunakan Genius, seperti itu. Dimanapun tempatnya Bapak Ibu berada, Bapak Ibu bisa buka rekening Genius, seperti itu. Terus kalau Bapak Ibu mau bertransaksi di Genius, Bapak Ibu jangan khawatir karena setiap tabungan Bapak Ibu itu dijamin aman, karena setiap transaksi di Genius itu menggunakan PIN, password, dan juga OTP Bapak Ibu. Terus seperti yang Christine sudah sampaikan, karena Genius itu merupakan bagian daripada BTPN, maka Genius itu sudah diawasi oleh OJK dan juga dijamin oleh LPS. Nah, di masa pandemi sekarang ini, ya kan, kita tidak tahu nih pengeluaran-pengeluaran apa dan kita nggak bisa prediksi juga kan. Pemasukan yang kita dapatkan ini biasanya akan dialirkan kemana, seperti itu. Jadi Genius punya satu terobosan nih Bapak Ibu sekalian. Kita sebutnya sebagai budgeting 50, 30, dan juga 20 dengan Genius, seperti itu. Di mana 50%-nya itu biasanya pemasukannya Bapak Ibu akan terploting untuk kebutuhan harian Bapak Ibu sekalian gitu. Di mana kalau misalkan untuk kebutuhan harian itu terbagi menjadi bayar tagihan, bisa untuk air, listrik, telepon juga ya Bapak Ibu, beserta cicilan-cicilan. Bapak Ibu bisa mempergunakan fitur Send It dari Genius. Selain itu, Bapak Ibu juga kalau misalkan belanja bulanan nih, supaya nggak kecampur sama kebutuhan-kebutuhan tagihan yang tadi Christine sebutkan, Bapak Ibu bisa pisahkan budget bulanannya Bapak Ibu sekalian menggunakan X-Card dari Genius. Terus, nggak lupa ya, walaupun misalkan sekarang kita dalam posisi pandemi yang belum tahu kapan berakhir, Bapak Ibu pasti kan butuh yang namanya hiburan, gitu. Ada keinginan lain juga kan. Nah, Bapak Ibu bisa memisahkan dengan pengeluaran hiburan dan juga keinginan lain Bapak Ibu menggunakan X-Card dari Genius yang lain. Jadi X-Card-nya Genius itu lebih dari satu Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa request sesuai dengan kebutuhannya Bapak Ibu sekalian. Terus sekarang ini juga kan kita lagi tren nih yang namanya subscribe untuk streaming music, film, seperti itu. Karena kita kan belum bisa nih untuk datang ke bioskop gitu. Nah Bapak Ibu bisa pindahkan budget subscription di fitur yang namanya e-card daripada Genius. Terus 20% nggak boleh Bapak Ibu lupakan untuk tabungan dan juga investasi. Terutama untuk dana darurat, Bapak Ibu harus selalu mempersiapkan dan Bapak Ibu bisa memaksimalkan dana darurat Bapak Ibu sekalian di fitur Flexi Saver-nya Genius. Dan untuk target-target tertentu nih, oke, saya mau setelah pandemi saya ada keinginan untuk berlibur, contohnya seperti itu.
Bapak Ibu bisa pisahkan budget untuk ke depannya, seperti itu ya Bapak Ibu, dengan mempergunakan Dream Saver daripada Genius. Dan yang terakhir, kalau Bapak Ibu mau menabung lebih tinggi lagi, ada bunga yang lebih maksimal yang ditawarkan oleh Genius menggunakan Maxi Saver dari Genius. Nah, Bapak Ibu perlu tahu bahwa yang tadi Christian sudah sampaikan, di mana kalau kartu debit dari Genius itu ada 5 nih Bapak Ibu sekalian. 5 kartu debit ini Bapak Ibu bisa pisahkan sesuai dengan kebutuhan spesifiknya Bapak Ibu. Gitu. Kalau misalkan Bapak Ibu mau belanja online dan juga tanpa kartu debit, ya kan, Bapak Ibu bisa mempergunakan e-card dan juga X-card daripada Genius. Jadi Bapak Ibu nggak perlu kebablasan lagi nih mempergunakan budget pengeluaran Bapak Ibu. Dan yang perlu Bapak Ibu ketahui, debit Visa daripada Genius itu bisa diakses sampai dengan skala internasional, jadi bisa dipergunakan baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Oke. Untuk selanjutnya ada informasi apa yang bisa disampaikan oleh Genius? Ini dia, di mana kalau Bapak Ibu seperti yang Christian sampaikan, mau bertransaksi, Bapak Ibu bisa aman dan juga nyaman tanpa ada rasa was-was. Sekarang kan kita sudah familiar ya Bapak Ibu, kalau apa-apa mau top up e-wallet gitu kan. Top up e-wallet sekarang bisa dibantu sama Genius, jadi lebih fleksibel nih nominalnya. Ya kan, tidak terbatas misalkan harus kelipatan 20.000 kah atau 50.000. Jadi start dari 10.000 Rp1, Bapak Ibu bisa top up melalui Genius. Terus Bapak Ibu bisa berdonasi ataupun berbelanja online tanpa harus ribet lagi ya kan, transfer buka m-banking atau e-banking ataupun menggunakan kartu, masukin nomor kartu ya kan. Sekarang pakai Genius Pay Bapak Ibu sekalian. Terus Bapak Ibu sekarang kan juga pemerintah nih mencanangkan supaya kita bertransaksi tanpa kontak fisik. Bapak Ibu bisa scan QRIS ya kan, dari fitur QRIS-nya Genius. Jadi tinggal setiap ada merchant-merchant yang punya QR code, Bapak Ibu tinggal scan aja, buka aplikasi Genius, nanti ada notifikasi untuk pembayaran, Bapak Ibu mau melakukan pembayaran atau tidak. Terus ada satu lagi nih Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu mau bertransaksi di tol ataupun di KRL, seperti itu komuter lain, Bapak Ibu nggak perlu repot lagi untuk top up karena melalui fitur top up tap cash-nya Genius, Bapak Ibu bisa mengupdate saldo tap cash-nya Bapak Ibu sekalian. Terus ini yang tadi Christian sudah sampaikan mengenai kalau untuk meningkatkan saldo tabungan Bapak Ibu, gampang banget bisa mempergunakan fitur yang namanya Save It, di mana fitur Save It ini Bapak Ibu bisa mencairkan dana Bapak Ibu kapanpun dan juga dimanapun tempatnya Bapak Ibu berada. Terus kalau misalkan sekarang juga Bapak Ibu kan belum terbiasa atau mungkin sudah lost lah ya, tidak pernah mencatat lagi pengeluaran dan juga pemasukan Bapak Ibu. Jangan khawatir dengan mempergunakan fitur monitori daripada Genius, Bapak Ibu sekalian bisa mencatat cash flow-nya Bapak Ibu dan ini terangkum secara otomatis, jadi Bapak Ibu tidak perlu mencatat secara manual lagi Bapak Ibu. Seperti itu. Ini informasi yang memang dapat disampaikan oleh Christine mengenai digital banking. Jadi, kalau misalkan Bapak Ibu tertarik, Christine akan meninggalkan satu informasi yang ada di kolom chat Bapak Ibu sekalian. Kalau Bapak Ibu tertarik, silakan daftarkan diri Bapak Ibu sekalian dengan mengklik link yang ada, ya kan? Terus jangan lupa masukkan kode referral yang sudah Christine cantumkan saat Bapak Ibu registrasi. Harapannya di masa pandemi, tabungan kita atau pemasukan kita tidak tercecer kemana-mana, sehingga investasi Bapak Ibu bisa termonitor dengan baik. Seperti itu. Sekian informasi yang Christine bisa sampaikan, kiranya Bapak Ibu bisa lebih bijak memanfaatkan ataupun memplottingkan, memposkan kemana pemasukannya Bapak Ibu. Kiranya Bapak Ibu boleh tetap sehat selalu, dan sampai jumpa di lain kesempatan. Wow, keren banget. Thank you Mbak Christine. Sama-sama Mbak Regina. Oke, ya Ibu Bapak, mudah-mudahan apa yang tadi disampaikan oleh Mbak Christine bisa menjadi satu informasi tambahan lagi buat Ibu Bapak, dan silahkan manfaatkan keahlian dan kecanggihan dari Genius ini. Bapak Ibu gampang banget, Bapak Ibu tinggal download atau akses, nanti di kolom chat Mbak Christine akan tuliskan alamat linknya. Oke, sudah on. Hai Mbak Prita.
Halo. Halo. Oke, nah Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu lihat nih ya, sudah ada narasumber kita yang sangat cantik sore hari ini. Ya. Dari kemarin-kemarin cantik terus, kayaknya Mbak Prita on terus. Tapi sebelum saya diserahkan ke Mbak Prita, saya mau memperkenalkan Mbak Prita dulu ya, biar Bapak Ibu juga mengetahui dengan jelas siapa sih wanita cantik satu ini, gitu ya. Oke, narasumber kita sore hari ini bernama lengkap Prita Apsari Gozi. Jadi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu bisa baca, beliau adalah Principal Consultant dan CEO Z Finance sejak tahun 2009, sarjana ekonomi. Beliau juga pemegang sertifikat CFP, QWP, AAPP, wah banyak banget ya. Nah, terus udah gitu jadi ketua bidang edukasi umum. Wow, terus wakil ketua Komite 27 Masyarakat Ekonomi Syariah dari tahun 2018 sampai 2021. Dosen tetap, udah dosen tetap dan Fakultas Akuntansi di Fakultas Universitas Indonesia. Terus juga komunis tetap di Harian Kompas Sabtu, dan yang pasti jangan sedih ya, berstatus menikah dengan 2 orang anak. Oke. Nah, Ibu Bapak, saya yakin Ibu Bapak udah nggak sabar, udah gemes, udah pengen tahu gimana sih caranya gaji kita biar jadi investasi di masa depan gitu ya. Oke, Mbak Prita, aku nggak mau ngomong panjang kali lebar, aku mau serahkan langsung sama pakarnya nih. Oke, terima kasih Mbak Egi. Aku mulai ya. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat sore, apa kabar Bapak Ibu di ruang virtual ini? Aku pengen sapa-sapa dulu dong di kolom chat. Silahkan. Oke, silakan ketik Bapak Ibu sekarang ada di mana posisi dan lokasinya, apakah di Jakarta atau di kota lain dan sebagainya. Oke, sambil Prita menyapa-nyapa Bapak Ibu yang sudah hadir pada kesempatan hari ini, terima kasih banyak. Yang mungkin hari ini juga merupakan pertemuan kedua karena ini adalah seri kedua dari Financial Talk bersama BTPN Daya. Kita ketemu lagi nih hari ini. Mungkin yang minggu lalu sudah sempat join, minggu lalu kita sudah bahas kan tentang pentingnya kita mengelola cash flow, mengatur semuanya supaya kita punya sisa cash flow sehingga kita bisa investasikan. Baiklah, oke, ini mulai banyak bermunculan responsnya dari Bandung hadir, Malang, Ciledug, Majalengka, wow, Papua, wow, halo yang dari Papua, senang sekali nih hari ini bisa bergabung ya, kalau enggak karena virtual, mana mungkin kita bisa melakukan ini semua ya enggak. Kemudian Bintan Kepulauan Riau, dari Jember, Bekasi, salam hangat dari Malang, salam kembali, Wonogiri Jawa Tengah, dan dari Riau, di Kabupaten Kampar, Kudus mana suaranya? Oh, mencari bala-bala bantuan kayaknya gitu ya. Nah, senang sekali hari ini sudah lebih dari 200 peserta karena memang terbatas sekali yang bisa masuk ke ruang virtual ini. Jadi terima kasih kepada teman-teman, Bapak Ibu semua. Saya akan sharing hari ini bagaimana kita menjadikan gaji atau mungkin pemasukan kita yang lain, kalau mungkin teman-teman di sini mungkin bukan karyawan, menjadi investasi. Nah, untuk itu Prita akan mencoba share screen terlebih dahulu sebentar ya, karena yang namanya di masa pandemi platform itu banyak sekali, dari mulai Zoom, Teams, semuanya, dan sekarang BlueJeans. Nah, ini dia ya. Nah, Bapak Ibu semuanya, jadi hari ini Prita akan sharing dari gaji menjadi investasi yang merupakan seri kedua dari Financial Talks bersama BTPN Daya. Nah, kalau kita berbicara tentang dari gaji menjadi investasi, pastinya semua langsung punya banyak pertanyaan. Tadi juga Prita udah lihat tuh di kolom Q&A, belum mulai aja pertanyaannya udah banyak. Mudah-mudahan hari ini bisa kita jawab semuanya ya. Nah, kira-kira mungkin selama 40 menit ke depan, saya akan kasih materi ini supaya kita bisa perbanyak lagi ditanya jawab ya. Nah, Bapak Ibu, kalau berbicara tentang berinvestasi, sebenarnya yang perlu kita memahami adalah kenapa sih kita kepengen berinvestasi. Kalau misalnya kita berinvestasi itu banyak yang suka bilang supaya apa Mbak? Supaya katanya bebas finansial.
financial freedom. Semua menginginkan bebas finansial sebelum usia berapalah katanya begitu ya. Tapi sebenarnya teman-teman tahu nggak, sebelum kita bebas finansial, ada dulu yang namanya merdeka finansial. Dan ini sebenarnya dua hal yang sangat berbeda. Merdeka finansial, kalau di bahasa Inggris kan adalah financial independence. Sedangkan kalau bebas finansial adalah financial freedom. Nah, Bapak Ibu, kalau misalnya kita pahami nih ya, Bapak Ibu kenapa sih kita bisa merdeka finansial atau misalnya kita bebas finansial? Nah, kita mesti ngerti dulu apa perbedaan di antara merdeka dan juga bebas finansial. Kalau kita berbicara tentang merdeka finansial, sebetulnya ini adalah langkah awal sebelum kita mencapai bebas finansial. Jadi, kita tuh merdeka dulu Bapak Ibu, baru kita bisa bebas. Seperti Indonesia, kita merdeka dulu 17 Agustus 1945. Hari ini kita merayakan Hari Pahlawan 10 November. Itu sebenarnya merupakan hari di mana waktu itu perlawanan antara Belanda dan juga Indonesia ya. Di mana ya waktu itu, di Surabaya deh kalau nggak salah. Oke, nah baru setelah itu kita bisa bebas. Jadi kita bangun dulu dan kemudian akhirnya kita mencapai namanya kebebasan finansial. Nah Bapak Ibu, untuk mencapai kebebasan finansial itu butuh waktu, butuh langkah-langkah. Tapi merdeka finansial itulah yang memang kita sudah bisa punya nih checklistnya sekarang juga. Coba Bapak Ibu cek. Di antara 5 hal ini, Bapak Ibu sudah pasti ada salah satu tuh ada checklistnya. Pertama, tidak punya masalah cash flow bulanan. Sebenarnya sederhana. Pada saat kita tidak lagi istilah bergantung pada orang lain, berarti kita punya penghasilan sendiri, berarti kita bisa dikatakan independen di situ. Kita sudah punya pemasukan untuk mendukung hidup kita. Lalu yang kedua, nah ini agak sulit nih. Kita sudah terbebas dari utang konsumtif. Kita akui ini tidak mudah, tetapi sebenarnya bisa. Jadi pada satu titik dalam hidup kita, pasti kita akan mencapai itu, bisa sudah terbebas dari utang konsumtif. Barangkali pada momen itu rumah kita sudah lunas, kendaraan kita juga sudah lunas, kemudian kita tidak lagi terbebani dengan kebutuhan-kebutuhan dasar. Nah biasanya kita harapannya sudah bisa bebas dari utang konsumtif. Lalu yang ketiga, kita sudah siap dengan dana darurat. Nah kita harapkan nih teman-teman, dengan adanya pelajaran dari masa pandemi ini, maka kita semua sekarang sudah paham pentingnya dana darurat sehingga kita mau untuk mempersiapkannya. Lalu kita punya rumah tinggal milik sendiri. Ini sering menjadi perdebatan, aku paham banget ya, terutama untuk teman-teman yang misalnya masih lajang. Itu berdebat gitu. Emang kenapa sih? Kenapa urgentnya mesti memiliki rumah tinggal milik sendiri? Banyak yang sering bertanya seperti itu. Sebenarnya sih gini ya, pada saat kita misalnya belum punya tanggungan, kita juga mungkin masih hanya mengurus diri sendiri. Mungkin penting nggak penting untuk punya rumah tinggal milik sendiri. Tapi aku kasih tahu satu hal, bahwa saat kita sudah berkeluarga, kita sudah punya tanggungan, suatu hari nanti kita perlu untuk memiliki hunian milik sendiri. Kenapa? Karena itu merupakan kebutuhan dasar manusia. Kalau bukan milik kita sendiri, berarti mohon maaf, punten, kita numpang. Atau mungkin kita pakai punya orang, kita sewa atau kita kontrak. Mbak, emang ada masalah dengan sewa atau kontrak? Ya tidak, tapi pahami bahwa kalau itu bukan milik kita sendiri, berarti itu tidak masuk ke dalam aset kekayaan kita. Lalu kita juga jadi tergantung dengan si pemilik rumah. Barangkali misal pemilik rumah mau menjual rumahnya, atau misalnya mau menjual apartemennya, nah berarti kita akan terimpact juga. Jadi bayangkan, hidup manusia itu kan di dalam hunian, kalau udah ada anak, ada pasangan, itu pasti sangat berpengaruh. Home is where your heart is. Kan. Nah jadi artinya di sini penting sekali nih pada saat sudah berkeluarga memikirkan punya rumah tinggal milik sendiri. Masalahnya saat udah berkeluarga tiba-tiba kebutuhannya banyak. Jadinya tuh kayak berat banget gitu untuk punya rumah tinggal milik sendiri. That's why secepat mungkin kita bisa punya rumah tinggal milik sendiri, itu menjadi poin kemerdekaan buat kita. Kira-kira seperti itu. Nah, punya investasi dan tabungan untuk kebutuhan serta menikmati hidup, ini juga pentingnya luar biasa ya kepada Bapak Ibu semua. Maka Prita harapkan mudah-mudahan 5 tanda merdeka finansial ini bisa membantu Bapak Ibu untuk menjadi checklist. Oke, apa sih yang memang kita butuhkan untuk mencapai yang namanya kondisi merdeka finansial. Nah sekarang kita masuk ke mengelola gaji. Kalau ditanya nih, Bapak Ibu punya gaji, katakanlah nih kita semua di ruangan ini ya, baik yang mungkin sudah lewat gajinya atau mungkin belum sampai, tapi katakanlah kita semua punya gaji 15 juta rupiah setiap bulannya.
Kira-kira jadi apa? Bapak Ibu pilih jadi apa? Apakah jadi tiket liburan? Apakah jadi gadget? Atau apakah jadi mobil Avanza? Silakan dipilih. Kalau Bapak Ibu saat ini punya gaji 15 juta rupiah, kira-kira mau jadi apa? Apakah jadi tiket liburan? Apakah jadi gadget? Atau apakah jadi mobil Avanza? Silahkan ketik di kolom chat, aku pengen tahu kira-kira jadi apa. Oke. Oke, Prita tunggu dari Bapak Ibu semua. Silahkan Bapak Ibu bisa mulai diketik apakah Oke, mulai bermasukan rata-rata bilangnya mau jadi gadget, mobil-mobil, tiket liburan, Avanza. Harus pilih, nggak bisa none of them. Jadi harus dipilih. Karena di antara tiga itu nanti aku akan jelasin gitu. Sebenarnya itu nanti akan larinya kemana. Oke, liburan, mobil, gadget, mobil kemahalan. Liburan aja, nggak bisa jadi cicilan rumah. Pilihannya cuma jadi tiga ya. Jadi di antara tiga hal itu coba kira-kira mana nih yang memang akan masuk ke dalam aset kekayaan kita ya. Jadi coba perhatikan baik-baik. Kalau ada tiga pilihan, pilih di antara tiga. Jangan bikin pilihan sendiri. Nanti aku nggak bisa kasih penjelasan gitu ya. Oke. Nah Bapak Ibu, aku akan mulai lagi. Oke, jadi kalau misalnya kita lihat nih di sini, oke, apa nih yang kira-kira menjadi jawaban Bapak Ibu? Kan kebanyakan tadi menjawabnya rata-rata gadget sama mobil ya. Ada beberapa yang jawab tiket liburan lah gitu. Nah sekarang pertanyaannya, yang namanya beli gadget yang seperti ini, mobil Avanza, nggak mungkin gaji 15 juta langsung beli tunai. Pasti ini belinya dengan konsep cicilan, oke? Maka dari itu kita lihat nih potretnya jadi seperti apa. Nah, mana nih yang akan masuk ke dalam kolom aset kita? Rupanya dari tiga pilihan itu yang akan masuk ke kolom aset adalah gadget dan kendaraan pribadi. Oke, even though tadi misalnya ada pilihan rumah tinggal pun, itu juga tetap akan masuknya ke aset konsumsi. Jadi, mungkin Bapak Ibu bilang bahwa aku kan juga udah punya Mbak Prita dana darurat. Oke, fine. Berarti kita punya nih aset tunai dan liquid. Kemudian dari pilihan tiga tadi, tidak ada satupun yang akan masuk ke dalam porsi aset investasi. Semuanya akan masuk ke dalam aset konsumsi. Pertanyaannya, cicilannya gimana? Nah, kalau tiga-tiganya tadi dipilih, bahkan kita menjadi punya tiga kewajiban, yaitu cicilan tiket liburan, cicilan gadget, dan cicilan kendaraan. Maka yang nanti akan menjadi pertanyaan kita, kekayaan bersih kita tuh jadi seberapa besar ya? Antara aset yang kita miliki dikurangi kewajiban, kekayaan bersihnya seberapa banyak? Nah, Bapak Ibu, teman-teman semua harap dipahami bahwa yang namanya aset konsumsi biasanya nilai gunanya itu terus terambil. Pada saat nilai gunanya terus terambil, maka di sini kita akan punya sisa kekayaan bersih. Nah, Bapak Ibu, itulah kenapa pentingnya dari gaji juga harus ada yang masuk ke dalam komponen aset investasi. Kenapa? Kalau dia masuk ke dalam komponen aset investasi, harapannya satu, tidak menimbulkan kewajiban. Yang kedua, dia juga manfaat nilai gunanya itu tidak termakan. Jadi dia akan terus ada sehingga harapan kita, kekayaan bersih kita akan terus meningkat. Nah, kalau kita tidak pernah memasukkan ke dalam komponen yang namanya aset investasi, maka pertanyaannya menjadi, Anda pilih yang mana? Look rich or be rich? Pilih yang mana coba? Look rich or be rich? Nah, sekarang coba Bapak Ibu lihat di sini ya, pilihan di antara dua hal ini. Kalau memang kita mau bilang, aku pengen tampak kaya, ya nggak masalah juga sih, gitu ya. Tetapi pastikan bahwa kekayaan bersih kita tidak nol atau tidak minus. Kok bisa sih Mbak, misalnya minus? Mungkin kalau misalnya gini, katakanlah dari gaji yang kita punya, kemudian kita belikan, let's say, misalnya motor atau kendaraan lain deh misalnya. Nah, pada saat kita beli kendaraan, dalam konsep cicilan, berarti kendaraannya itu, let's say, berapa banyak, maka dia itu akan dia itu akan terbentuk menjadi suatu apa ya? Jadi kalau misalnya gini, kita beli kendaraan nih, harganya 15 juta rupiah. Kemudian kita punya cicilan, oke? Cicilannya itu kalau di total jumlahnya 20 juta. Jadi Bapak Ibu bayangkan, udahlah kendaraannya harga 15, cicilannya 20, kekayaan bersih kita berarti minus 5. Nah, itulah kenapa penting sekali untuk kita memahami sebenarnya status kita tuh sekarang gimana sih? Kaya atau terlihat kaya?
gitu loh. Jadi itu arti dari look rich or be rich. Nah, Bapak Ibu, itulah kenapa pentingnya kita mulai memilah-milah aset yang kita miliki. Biasanya aset kita itu akan terbagi menjadi 3, yaitu simpanan, tabungan, dan investasi. Nah, pada saat kita punya simpanan, maka ini prinsipnya adalah menyimpan uang di dalam dompet. Tujuannya lebih sifatnya untuk jangka pendek. Jadi sesederhana mau beli apa. Ya, nah sedangkan kalau misalnya let's say, aku mau dong tadi misalnya gadget yang kayak tadi itu yang kayak ada di drama Korea kan tadi semuanya itu yang begitu gitu kan ya. Nah, tapi aku nggak mau nyicil Mbak. Oke, berarti kita kumpulin dulu uangnya. Nah, kalau kita kumpulin uangnya berarti namanya kita punya tabung. Kita akan menahan diri untuk belanja sekarang supaya bisa dapat barang yang lebih bagus nantinya. Risikonya sangat rendah, menabungnya itu 10, kita juga akan dapat 10. Jadi kira-kira seperti itu. Nah, sekarang Bapak Ibu semua, apa ya istilahnya tuh, kita tuh mesti bisa membedakan antara tabungan dan investasi. Karena banyak orang berpikir, ya udahlah, aku kan udah taruh di tabungan, berarti itu aku udah punya investasi. Berbeda. Kalau tabungan, itu kita udah tahu nih, kita mau beli buat apa. Jadi memang itu sifatnya menahan diri belanja sekarang supaya bisa dapat barang lagi nantinya. Apakah barangnya bisa lebih bagus atau misalnya sama, itu juga bisa belakangan. Tetapi prinsipnya adalah kita tuh udah tahu sehingga kita hanya mau terima risiko yang rendah. Sedangkan perbedaannya dengan investasi itu ibarat kita punya tanaman. Jadi ini sekarang kan lagi hobi tanaman kan. Coba ya Bapak Ibu ngaku deh. Waktu yang minggu lalu ikutan tuh pada bilang gitu. Siapa nih yang sekarang lagi hobi tanaman? Salah satunya saya gitu kan ya. Nah yang namanya kita punya tanaman. Misalnya beli 5 pot. Oh tiba-tiba yang ini bisa subur banget. Yang ini tiba-tiba aduh daunnya gosong gitu kan. Terus yang ini kok ya segitu-segitu aja gitu. Itulah investasi ya. Kita bisa beli dari tempat yang sama, kita beli 3 pot, hasilnya bisa berbeda. Tergantung macam-macam. Udara lah, angin, penempatannya, di lokasi di mana, airnya, metannya, dan seterusnya. Itu sifatnya adalah menyisihkan penghasilan sekarang, harapannya bisa mendapat aset yang lebih besar nantinya. Tapi investasi nggak bisa dijanjikan. Bisa aja dapatnya 10, bisa dapatnya 8, jadi malah turun, bisa juga malah 15. Nah, artinya dalam hal berinvestasi pasti ada resiko, tapi ada potensi kita bisa untung yang besar. Nah, kira-kira nih di antara 3 hal ini boleh ketik di kolom chat, Bapak Ibu kira-kira pilihnya yang mana? Apakah pilihnya simpanan, tabungan, or investasi? Silahkan ketik sekarang di kolom chat. Kira-kira aku pilihnya yang mana nih? Apakah simpanan, apakah tabungan, apakah investasi? Yuk, silahkan dipilih. Kalau Prita sih ya, kayaknya di antara 3 itu aku kayaknya mau pilih yang mana ya? Oke, rata-rata pada pilihnya investasi, tabungan, investasi. Jawabannya, Bapak Ibu semua, kita perlu 3-tiganya. Kita perlu simpanan, kita perlu tabungan, dan kita perlu investasi. Kenapa? Karena kita memiliki tujuan-tujuan yang berbeda dalam jangka pendek, menengah, dan panjang. Untuk jangka pendek, sekali kita pakainya adalah simpanan. Jadi ini kayak tadi tuh misalnya yang dikasih tahu oleh BTPN itu ada suatu alat nih sistem gitu kan kayak Genius, kita pun nyimpen dulu nih. Nah, itu berarti adalah simpanan. Kita mau pakai gitu loh, tapi kita mau taruh dulu di situ, kita simpen dulu. Sedangkan kalau tabungan, karena kita tahu misalnya, aku 6 bulan lagi mau beli barang apa, aku 6 bulan lagi perlu untuk apa, dan seterusnya. Nah, sekarang Bapak Ibu semua, kira-kira nih kalau investasi bedanya apa? Nah, investasi bedanya adalah kita tuh tahu bahwa suatu hari nanti kita akan membutuhkan hal tersebut. Tapi saat ini kita belum kita tuh belum tahu sesungguh-sungguhnya tuh kita butuh uangnya berapa. Jadi kayak misalnya dana pendidikan anak, kita tuh nggak tahu sebenarnya persisnya anak kita ke sekolah di mana. Kita mencita-citakan iya, tetapi kita tuh nggak tahu. Jadi kita persiapkan. Tapi berarti benerannya dia akan kuliahnya di mana baru ketahuan nanti. Nah, itulah perbedaan antara menabung dan investasi. Kalau nabung, kita udah tahu kita perlunya kapan. Sedangkan kalau investasi, kita tuh tahu bahwa kita akan perlu itu suatu hari, tapi kita tuh nggak ngerti bahwa sekarang nih
persisnya akan butuh uangnya berapa. Jadi kita kumpulin aja dulu. Jadi kira-kira kayak gitu ya. Nah sekarang kalau udah Bapak Ibu tahu bahwa kita butuh tiga-tiganya, maka kita sekarang mencoba untuk fokus pada bagian investasi. Karena simpanan mah gampang, itu tinggal pakai sistem kayak Genius. Tabungan itu juga gampang, tinggal pilih mau pakai apa tuh. Tadi kan ada Dream Saver atau apalah gitu kan ya. Kemudian nanti kita bisa pakai. Nah silahkan deh tuh, itu bisa dipakai buat Bapak Ibu. Nah tapi sekarang investasi, ini dia ilmunya. Pada saat kita mau berinvestasi, maka kita mesti ngerti dulu kita mau pakai uang kita untuk apa. Katakanlah kalau Bapak Ibu, teman-teman semua di sini punya uang 100 juta rupiah. Maka kan pertanyaannya mau buat apa? Bener nggak? Karena setiap orang itu bisa aja mempergunakan 100 juta rupiah untuk berbagai hal. Bapak Ibu lihat sendiri tuh di gambar ini saja ada yang mungkin mau pakai buat rumah, ada yang mau pakai buat mungkin itu liburan, ada yang naik haji, kemudian ada yang pakai buat beli mobil, kemudian di sana tuh yang mungkin mau beli PS5 lah, kemudian ada yang beli kendaraan, lalu di sini juga ada emas dan ada invest. Nah Bapak Ibu, di antara gambar-gambar ini, manakah gambar yang salah? Bisa lihat nggak? Di antara gambar-gambar ini, Bapak Ibu lihat ya, ada gambar pergi umroh, ada gambar rumah, ada gambar liburan, emas, ada mobil. Lalu di sebelah sana ada gambar kayak mau beli PS5, terus ada gambar investasi, dan ada gambar bersepeda, beli sepeda. Di antara 8 gambar ini, ada 2 gambar yang tidak tepat untuk masuk ke dalam slide ini. Pertanyaannya adalah, kalau punya uang 100 juta mau buat apa? Silahkan dijawab di kolom chat. Yang manakah gambar yang... Ayo, Prita tunggu. Yang mana? Ada yang salah, ada. Ayo silakan, ada 2 gambar yang salah. Yang mana coba? Jangan banget tuh PS5 sama sepeda. jadi tameng. Semua jawabnya PS5 dan sepeda. Nah, ini dia nih Prita suka. Ada 1 jawaban yang udah kelihatan nih benar. Ada bahkan 2 jawaban yang benar. Oke. Ini udah ada 2. Ini tapi kebetulan nih semuanya pada ketik-ketik semua. Jadi aku cepet banget nih naik turunnya. Oke, tapi ini udah ada jawaban yang benar. Oke, atas nama Mbak Evi Suryani. Betul. Jadi jawaban atau gambar yang tidak layak masuk ke dalam slide yang tadi adalah emas dan investasi. Prita yakin nih Mbak Evi Suryani kayaknya udah pernah ikut webinar bersama Prita, jadi udah cakep banget, udah bisa mempraktekkan. Kalau kita tahu kita tuh mau pakai buat apa, maka kita akan ngerti kita akan investasi di mana. Jadi jangan berhenti di kalau punya uang 100 juta mau beli emas, mau investasi, itu jangan berhenti di situ. Itu baru strategi. Tetapi kita harus ngerti ini sebenarnya membuat apa. Yang mana tuh? Apakah naik haji? Oh mungkin kalau naik haji 5 tahun lagi berarti pakainya emas gitu loh. Atau misalnya, oh aku mau liburan nih nanti di saat pensiun, jadi 10 tahun lagi pengen keliling Eropa misalnya gitu. Oh berarti kalau 10 tahun lagi berarti investasi. Jadi teman-teman mesti paham bahwa pada saat kita punya uang, kita mesti ngerti tujuan investasinya mau buat apa. Jadi investasinya itu sendiri bukan tujuan, itu alat. Kita mesti ngerti strateginya ini mau buat apa. Nah mau buat apa biasanya ada 3 hal. Yang pertama, kita mau mempertahankan nilai kekayaan bersih kita terhadap inflasi. Yang kedua, kita mungkin punya kebutuhan di masa depan. Dan yang ketiga, kita mungkin punya potensi keuntungan. Jadi, boleh pilih di antara salah satu. Biasanya tidak 3-tiganya. Jadi pada saat kita memilih satu jenis investasi, itu hanya untuk memenuhi satu aja di antara 3 ini. Apakah itu tingkat inflasi? Apakah itu karena kita punya kebutuhan masa depan? Apakah itu karena kita mengharapkan adanya potensi keuntungan? Nah, bebas, boleh pilih. Kalau misalnya Bapak Ibu, let's say aku pengen menjaga nilai kekayaan aku, daya beli aku terhadap inflasi, then you invest. Invest di alat strategi yang memang bisa menjaga aset kekayaan kita terhadap inflasi. Let's say Anda bilang, aku mau naik haji Mbak 10 tahun lagi. Dan itu kebutuhan masa depan. Oke, maka kita akan cari nih, investasi apa yang cocok untuk kita bisa naik haji 10 tahun lagi. Or you say to me, Mbak aku pokoknya pengen dapat tambahan penghasilan. Let's say setiap tahun dari investasi yang aku punya. Dan Anda cari potensi keuntungan.
Itu beda ya. Beda banget antara kita berinvestasi untuk menjaga daya beli kita, yang kedua untuk memenuhi kebutuhan masa depan kita, dan yang ketiga kita mungkin mencari tambahan penghasilan atau potensi keuntungan dari situ. Nah, pertanyaannya kapan kita sebaiknya mulai berinvestasi? Semua mungkin udah sering dengar atau yang sudah aware terhadap masalah melek finansial pasti udah ngerti. As early as possible. Pertanyaannya, uangnya dari mana? Karena as early as possible mungkin belum kerja, katanya kayak gitu. Nah, Prita hanya mau kasih satu contoh aja ya. Kenapa pada saat kita masih usianya dini, yaitu sedini 20 tahun, kalau di bawah 20 tahun kan kemungkinan belum mulai kerja sendiri, kecuali Bapak Ibu misalnya adalah artis gitu kan, atau misalnya punya profesi dari kecil udah bisa menghasilkan. Tetapi secara umum, seorang tuh biasanya mulai menghasilkan di usia 20 tahun ke atas. Nah, let's say dia mulai investasi sejak 20 tahun nih namanya. Katakanlah dia rajin berinvestasi 1 juta per bulan. Maka di usianya yang ke-55 tahun, aset investasinya kemungkinan akan berkembang menjadi 3,8 miliar. Berbeda dengan Roy. Apa itu? Roy itu berinvestasi 4 kali lipatnya. Karena dia pikir, aku kan udah telat nih, aku udah telat 20 tahun. Ya udahlah kan sekarang saya sudah, title-nya sudah tinggi, jabatanku, aku bisa investasi lebih banyak. Jadi aku sekarang pokoknya akan investasi 4 juta per bulan. Sayangnya, meskipun demikian, di usia 55 tahun tetap aja hasil investasinya kemungkinan tetap di bawahnya miliar. Even though total uang yang ditaruh tuh lebih banyak. Sekarang Bapak Ibu coba hitung ya. 40 ke 55 kali 15 tahun. 15 kali 4 juta itu berapa? 1 juta sampai dengan 55 tahun, jadi 20 sampai 55 itu kan kira-kira sekitar berapa tuh? 35 ya. Berarti kan artinya kita ada 135 juta, sedangkan Pak Roy modalnya lebih dari 35 juta. Tapi tetap aja hasilnya itu akan lebih banyak mereka yang as early as possible. Jadi, berapapun usia Anda saat ini, Anda tanya kapan aku mesti berinvestasi as early as possible. Tapi ada syaratnya, yaitu mungkin sudah tidak lagi punya utang konsumtif dan juga sudah memiliki dana darurat. Nah, sekarang tips investasinya gimana? Nomor 1, harus selalu memahami tujuan dan profil resiko masing-masing. Jadi Bapak Ibu tuh mesti ngerti bahwa tiap orang itu akan punya tujuan dan profil resiko yang berbeda-beda. Lalu kita sebaiknya juga menyesuaikan dengan siklus hidup kita, karena tiap di antara kita di ruang virtual ini pasti punya istilahnya kebutuhan yang berbeda-beda. Lalu kita sebaiknya juga meragamkan pilihan jenis aset investasi supaya kita tidak hanya bergantung pada satu jenis aset investasi saja. Lalu kemudian kita pilih strategi investasi yang cocok buat kita, dan terakhir adalah evaluasi. Nah, katakanlah Bapak Ibu sekarang sedang mengalami perjalanan siklus hidup nih. Berarti kan ada orang yang mungkin sekarang baru startnya itu dengan apa? Mungkin dia memulai suatu keluarga, pernikahan. Ya, di situ mungkin fokusnya, aduh lega nih baru menyelenggarakan pesta perkawinan, budgetnya sekian. Lalu nextnya apa? Rupanya langsung lah dikasih amanah keturunan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Nah, berarti kan artinya amanah ini harus dipelihara, bener nggak sih? Nah, dari sini kemudian baru mikir, ya ampun, ntar anak mau ditaruh di mana? Baru deh ingat, oh iya belum punya rumah tinggal. Itu makanya Prita bilang, as early as possible Anda punya rumah tinggal, sebenarnya itu kenapa Anda jadi merdeka. Karena suatu hari nanti Anda pasti akan cari itu rumah tinggal. Tinggal kapan? Waktunya kapan? Kira-kira gitu. Nah, sekarang kalau misal tidak rumah tinggal, banyak orang yang mungkin cari duluan adalah kendaraan. Jadi selalu perangnya itu antara mana duluan nih, rumah dulu atau kendaraan dulu. Dan tiap orang pasti punya alasan yang berbeda-beda, which is fine. Tapi yang penting asal Anda paham mana yang berdampak pada aset investasi kita. Lalu kemudian mungkin Anda punya cita-cita main liburan. Jadi liburan, mau kemana dan lain-lain itu wajar. Karena kita udah bahas di minggu lalu, tiap orang punya namanya piramida kebutuhan manusia. Di situ kita akan ngerti bahwa kebutuhan orang itu berbeda-beda. Lalu mungkin kalau untuk yang udah punya anak tadi ini, kan kemudian dia jadi memikirkan untuk dana pendidikannya. Dan yang bagi muslim pastinya tetap kepingin untuk naik haji. Dan semua orang pastinya akan butuh untuk mempersiapkan masa pensiunnya masing-masing.
Aku jadi teringat saat pertama kali mulai melakukan perencanaan keuangan, terutama saat sudah berkeluarga. Jadi aku sendiri juga menggunakan prioritas tersebut. Jadi prinsipnya gini, financial planning tidak akan membuat kita cepat jadi orang yang kaya raya, bukan itu. Tetapi financial planning itu akan membantu kita untuk mencapai tujuan-tujuan perencanaan kita dengan lebih terarah. Bahwa hasilnya nanti seperti apa, itu memang merupakan milik dari Tuhan. Itu Prita percaya. Tapi percaya juga sama Prita, kalau kita nggak punya perencanaan keuangan, saat kita dapat uangnya atau kita tiba-tiba punya rezeki lebih, kita tuh kaget, kita jadi nggak tahu ini sebenarnya harusnya dipakai buat apa. Nah, sebagai contoh, aku ingat 2004 itu saat aku pertama kali punya anak yang pertama. Jadi bayangkan, I have been a parent for almost 16 years gitu kan. Waktu itu masih muda banget, masih first jobber, terus punya anak pula gitu. Aduh, itu luar biasa banget, dan saat itu saya belum punya rumah tinggal. That's why kenapa aku bilang, kalau kamu semua di ruangan ini belum menikah, tapi bisa punya rumah tinggal, please do it. Kenapa? Karena at the end, kita kan pasti butuh gitu loh. Pada saat aku punya anak kedua, dan aku butuh punya rumah tinggal. Jadi 2009 itu titiknya. Jadi 2008 tuh anakku yang kedua lahir, 2009 bangun rumah. Megap-megapnya luar biasa. Gak keru-keruan deh. Kenapa? Karena tiba-tiba kebutuhannya tuh banyak banget dan bersamaan mesti mencicil juga. Jadi can you imagine kalau kita udah duluan ngelakuin itu, kita udah ada fresh start-nya. Lalu di tahun 2009 pula, itu diamanahkan untuk mengelola Z Finance. Wah, itu luar biasa. Di situ berarti kan gak dapat gaji tetap kayak teman-teman sekarang mungkin dan sebagainya. Tapi di situ kita bertahan. Jadi dengan perencanaan keuangan kita tahu bahwa oke, kita step by step nih gitu ya, nggak apa-apa gitu kan istilahnya. Kita mungkin tidak bisa melakukan hal-hal yang teman-teman kita waktu itu lakukan, it's okay because we have our own plan. 2014 Allah kasih izin kami naik haji. Tapi itu kan bukannya tanpa perencanaan, karena tahun 2010 udah daftar. Pada saat itu, pada saat punya uang, pilih mana? Bisa pilih misalnya beli kendaraan lagi, atau pilih bayar haji. Kita pilih bayar haji. Kenapa? Karena we know that someday we gonna naik haji. Tapi kalau kendaraan, selama pabriknya masih ada, kita mikir, ntar aja lah belinya ya. Gitu, kira-kira kayak gitu. 2015, rasanya udah enak. Kenapa? Karena rumah tinggal udah terbangun, naik haji udah, bisa fokus ke dana pendidikan anak. Jadi itu semua step by step yang memang melalui financial planning. Dan semuanya tuh membutuhkan investasi dan itu tidak instan. Ya, banyak orang yang maunya tuh hasil instan. Kadang orang cuma lihat, hasilnya begitu, tapi dia nggak tahu prosesnya. Proses ini berjalan terus, dan aku harapkan teman-teman pun sabar. Karena kunci dari investasi harus sabar. Nah, sabar ini nanti juga akan berhubungan dengan profil investasi kita. Sebagai investor, kita akan punya 3 hal yang perlu kita pahami. Profil resiko, minat resiko, dan toleransi resiko. Orang biasanya fokus hanya di profil. Maksudnya gini, konservatif, moderat, agresif. Udah that's it. Tapi orang lupa bahwa orang yang harusnya berprofil konservatif, bisa saja dia minat terhadap resikonya tinggi banget. Dia berani mengambil resiko yang tinggi. Padahal mungkin usianya sudah tua, harusnya sudah konservatif, tetapi dia berani banget. Atau malah sebaliknya, masih muda, harapannya itu adalah agresif, tetapi minatnya malah takut-takut deh gitu kan. Malah jadi seperti itu. Nah, pertanyaannya, walaupun dia takut, tapi kan dia ngerti nih, harus mengambil risiko yang lebih tinggi. Toleransinya seberapa jauh? Dia bisa mengelola risiko tersebut. Kayak misalnya lihat indeks harga saham gabungan, turun. Seberapa turun dia sanggup lihat? Kira-kira kayak gitu. Itu perbedaan profil, minat, dan toleransi. Lalu kita juga mesti memasukkan dalam pertimbangan kita, yaitu risiko investasinya itu sendiri. Risiko investasi itu yang kita perlu kenal ada 4, sebenarnya banyak, tapi yang kita perlu kenal cukup 4. Ada risiko likuiditas, risiko volatilitas harga, risiko gagal bayar, dan juga risiko pasar. Nah, Bapak Ibu lihat bahwa di saat kita punya satu aset investasi, sebenarnya dia kenanya ke risiko yang mana? Karena ini bisa beda-beda. Ada yang kenanya ke risiko gagal bayar. Misalnya, risiko kita punya investasi, kemudian investasinya nggak bisa balik modal utamanya. Ya udah, artinya kita kena tuh risiko gagal bayar. Atau misalnya kita kena risiko likuiditas. Maksudnya gimana? Maksudnya seperti gini. Kita punya asetnya, kita mau cairin jadi uang tunai. Tapi susah gitu kan ya. Nggak ada yang mau beli atau tidak bisa terjual dengan
cepat atau tidak bisa terjual di harga yang kita inginkan. Nah, itulah kenapa dikatakan bahwa kita akhirnya kena yang namanya resiko likuiditas. Nah, sekarang pilihan investasinya seperti apa dong kalau gitu untuk memaintain resiko-resiko tersebut? Oke. Pada saat kita memahami ragam produk investasi, ya, kita bisa ngerti nih, antara tiap produk-produk ini, tiap produk pasti membawa potensi keuntungan dan potensi risiko yang berbeda-beda. Tabungan itu memiliki potensi risiko yang paling rendah, tapi juga nggak usah heran kalau potensi keuntungannya juga sangat rendah. Kira-kira seperti itu. Lalu, dia naik lagi nih. Mulai ke deposito, reksadana pasar uang, emas, obligasi, atau sukuk kalau untuk yang syariah, lalu reksadana pendapatan tetap, reksadana campuran, properti, reksadana saham, hingga yang paling berisiko tinggi adalah saham. Jadi Bapak Ibu sekarang mesti ngerti bahwa oke, di antara pilihan-pilihan ini, kira-kira yang mana nih yang memang cocok untuk saya, sesuai dengan profil saya seperti apa, minat resiko saya seperti apa, dan toleransi yang sanggup saya ambil seperti apa. Di masa pandemi seperti ini, sebenarnya kita tetap bisa berinvestasi. Tapi, memang investasinya harus lebih berhati-hati. Supaya jangan sampai dana yang sudah kita kelola dengan baik di masa pandemi ini, tiba-tiba gone begitu aja hanya karena kita salah dalam memilih investasi. Oke, kita mesti ngelihat nih, aset fisik. Aset fisik yang paling mudah untuk kita ambil adalah emas batangan. Sedangkan di surat berharga yang kita mudah untuk ambil contohnya adalah SBN retail, saham, maupun reksadana. Dan untuk investasi alternatif, itu kita bisa pakai fintech lending maupun emas digital. Oke, teman-teman semua, mudah-mudahan sampai di sini teman-teman masih memahami, karena setelah ini aku akan masuk ke bagaimana kita akan mencoba mewujudkan berbagai tujuan-tujuan keuangan yang bisa sesuai dengan investasi kita. Oke, teman-teman semua, sampai di sini aku akan coba untuk lihat dulu apakah teman-teman kira-kira sudah cukup memahami nih akan investasi-investasi tersebut. Oke, mungkin kita bisa, aku akan coba ambil satu pertanyaan terlebih dahulu. Oke, aku akan ambil satu pertanyaan, kemudian aku akan jawab lagi ya. Oke, let's say misalnya begini, jika masih mahasiswa, ini pertanyaan dari Salma Nur Amalina. Jika masih mahasiswa dan belum mempunyai pekerjaan tetap, sehingga pemasukan masih sangat minim, bahkan naik turun tiap bulannya. Dalam situasi seperti ini, lebih baik memulai investasi ataukah memotong pengeluaran atau menambah income? Ini sebenarnya pertanyaan yang jawabannya itu berbeda sekali. Jadi, kita itu berinvestasi kalau kita punya selisih cash flow. Oke, sedangkan kalau misalnya kita tidak punya selisih cash flow, maka kita harus melakukan di antara dua hal ini, yaitu memotong pengeluaran atau menambah income. Jadi artinya kita tetap harus berinvestasi nih, Mbak Salma Nur Amalina. Tapi kalau kita tidak punya cash flow untuk bisa berinvestasi, nah yang kita perlu lakukan adalah memotong pengeluaran atau menambah income. Jadi Anda cek mana yang bisa Anda lakukan dan itulah yang akan Anda lakukan. Oke? Nah, Bapak Ibu, aku akan share lagi apa saja yang memang bisa kita lakukan sesuai dengan tujuan keuangan kita masing-masing. Aku di sini akan ambil 3 aja. 3 tujuan keuangan utama yang biasanya diminati untuk diwujudkan oleh setiap rumah tangga. Yang pertama adalah dana pendidikan anak ya. Dana pendidikan anak ini biasanya terdiri dari beberapa hal, ada tabungan dan deposito, emas, SBN retail, dan juga reksadana. Oke, kalau kita lihat di sini Bapak Ibu, coba dicek deh. Kita kan biasanya yang namanya anak itu sekolah dari mulai playgroup sampai dengan SMA, bahkan kuliah, betul nggak? Jadi kalau ada orang yang bilang aku hanya mempersiapkan dengan satu jenis aset saja, sepertinya kurang tepat. Kenapa? Karena dari rentang playgroup sampai SMA bahkan kuliah itu rentangnya jauh sekali. Jadi what you need to do adalah Anda perlu untuk memilih beberapa jenis investasi, kemudian Bapak Ibu bisa melihat jenjangnya cocoknya yang mana. Tiap anak itu pasti akan punya satu rencana yang berbeda-beda ya. Oke, Bapak Ibu boleh dilihat dulu kira-kira nih kalau misalnya untuk Bapak Ibu ada nggak di sini yang sedang merencanakan untuk dana pendidikan anaknya? Silahkan.
Oke, kalau misalnya ada ya, wah jadi takut menikah, jangan gitu, aku bukan nakut-nakutin gitu ya, ini kan namanya berencana gitu. TK 22 Jeti, ya tergantung TK-nya juga di mana, tetapi ini TK swasta memang rata-rata seperti itu ya. Oke, silahkan Bapak Ibu bisa kasih tahu ke Prita, ada nggak ya saat ini yang sedang merencanakan? Oke, kalau ada boleh tahu nggak jenjang apa yang sedang dipersiapkan? Jadi misalnya saya mempersiapkan jenjang TK atau jenjang SD dan lain-lain. Oke, ada nih 3 tahun lagi masuk SD, anak udah semester 5, lah udah kuliah dong, oke. Kemudian ada Mbak anak umur 2 tahun, aku tapi masih oke, anak masuk TK tahun depan, TK, SMP, oke. Berarti ini cukup mix ya, sekarang yang hadir di sini, ada yang mempersiapkan dari mulai TK, sampai dengan sudah ada yang kuliah. Oke. Oke. Oke, kita lihat dulu ya. Nah, coba lihat di sini, Bapak Ibu, pilihannya yang mana? Apakah yang cocok tabungan dan deposito, emas, SBN Retail, atau reksadana? Coba Bapak Ibu lihat deh, katakanlah misalnya nih, kita mau masuk misalnya let's say tadi ada yang bilang TK Mbak 2 tahun lagi. Oke, berarti ini mirip-mirip nih. TK 2 tahun lagi itu dengan yang di sini TK-nya kan 3 tahun lagi. Coba Bapak Ibu lihat. Kira-kira di antara 4 pilihan investasi ini, yang mana yang cocok untuk masuk TK 2 tahun atau 3 tahun lagi? Yang mana kira-kira yang akan cocok? Oke. Nah, betul sekali. Jawabannya adalah yang kira-kira cocok itu hanya emas, atau SBN Retail, atau reksadana. Udah, cuma tinggal itu aja. Reksadana pun juga yang pasar uang. Emas pun sebenarnya tidak terlalu cocok kalau untuk 2 tahun lagi. Jadi yang lebih cocok itu SBN Retail dan reksadana pasar uang. Lalu yang berikutnya adalah dana untuk beli rumah. Oke, dana untuk beli rumah, ini harga rumah contohnya 350 juta. Ya, penghasilan kita let's say saat ini adalah 9 juta rupiah. Kemudian kita di sini let's say mau kumpulin untuk down payment-nya 52,5 juta. Berarti yang menjadi target kita adalah si 52,5 juta. Bagaimana nih cara kita untuk mengumpulkannya menjadi 52,5 juta? Oke, nah Bapak Ibu tolong dilihat di sini, please dipahami bahwa tergantung Bapak Ibu mau beli rumahnya kapan, berarti kita milihnya mau nabung atau investasi. Biasanya sih kita hanya nabung untuk down payment pembelian rumah tinggal. Kita tidak akan berinvestasi. Nah, apa nih kira-kira investasi? Biasanya ini, dana pensiun. Contoh nih ya, ini sebenarnya nanti Bapak Ibu kalau mau hitung sendiri juga bisa. Kita bisa pakai kalkulator. Ini kalkulator menghitung dana pensiun yang ada di Zep Finance. Nah, Bapak Ibu juga nanti bisa pakai. Contohnya, seseorang saat ini usianya 35 tahun. Lalu mau pensiun di usia 60 tahun. Nah, kita lihat nih, dengan biaya hidup bulanan yang dia miliki saat ini, maka berapa sih kebutuhan dia untuk berinvestasi ke masa depannya? Rupanya, target dana pensiun dia menjadi 11,5 miliar. Pada saat kita lihat nih, targetnya itu 11,5 miliar, berarti menuju ke 11,5 miliar, dia mesti melakukan salah satu di antara 5 pilihan ini. Jadi 5 pilihan ini tuh pilih sendiri. Bisa nggak Mbak aku nabung aja? Misalnya buat dana pensiun. Oh ya bisa, tapi lihat, tiap bulan investasinya 30 juta gitu loh ya. Terus gimana dong Mbak kalau misalnya mau investasinya hanya sekitar di bawah 5 juta, 3,5 juta? Ya bisa. Berarti kita harus pakai saham atau reksadana saham. Paham ya Bapak Ibu ya? Jadi sebenarnya semuanya bisa. Tinggal pertanyaannya, mana nih yang memang cocok buat kita? Oke, kalau Bapak Ibu uangnya ada, dananya ada, ya monggo aja silahkan. Tapi kalau tidak ada, maka kita perlu untuk menyiapkan dana pensiun dengan bantuan saham atau reksadana saham. Nah, sekarang strateginya gimana? Prita mau nanya, di antara angka-angka ini, sukanya yang mana?
5, 10, 20, 25, 30, 35, atau 75? Ayo, boleh pilih. Yang mana sukanya? 10, 20, 25, dan seterusnya. Ayo, silakan dipilih. Boleh ngaku, mau pilihnya yang mana? Silakan aja. Karena nanti pilihannya aku akan kasih tahu kira-kira ini akan dampaknya seperti apa. Oke, kalau lihat angka-angka tadi, kira-kira sukanya yang mana? Apakah yang 10, 20, 5? Oke, ada yang pilih 10, ada yang pilih 45, ada yang 25, 65, 75, 10. Wih, asik gitu ya. Oke, benernya gini. Itu tadi Prita lagi mau challenge. Kalau misalnya ada yang sukanya nih, misalnya Mbak Pusporini, Bu 5. Mbak, berarti aku lagi challenge Mbak Pusporini untuk tiap hari menyisihkan Rp75.000. Oke, yang pilihnya misalnya, oke, Pak Ahmad Arianto, 25. Berarti tiap hari, oke, Rp25.000. Nah, silahkan, kita bisa cek. Hasilnya akan seperti apa. Nah, kita misalnya pilih nih, seperti angka yang dipilih oleh tadi Mbak siapa ya, aku tadi sempat lihat ada yang pilihnya 10. Kalau katakanlah baru sanggupnya Rp10.000 setiap hari, apa yang akan terjadi? Yang akan terjadi adalah seperti ini. Oke, Rp10.000 setiap hari, kalau kita taruh di reksadana pasar uang, maka dalam 5 tahun menjadi 21,8 juta. Dalam 10 tahun menjadi 52,8 juta. Dahsyat ya. Bayangkan, hanya dengan 10.000. Tadi ada yang pilih 30.000. 30.000 tiap hari, 5 tahun ditaruh semua di reksadana pasar uang menjadi 65,5. Jadi Anda pikir ya, uang 30.000 yang biasa Anda pakai buat ongkir-ongkir online shop gitu karena pengen cepet nyampe, itu nggak ada artinya, itu artinya ada banget. Jadi, ya udahlah sabar ya, kita pilihnya bebas ongkir aja. Terus bebas ongkirnya kita pakai buat investasi. Jadi bukannya nggak boleh online shopping, boleh, tapi bebas, kita pilih ongkirnya yang bebas, supaya bebas ongkirnya kita bisa pakai untuk berinvestasi. Kira-kira kayak gitu ya teman-teman. Jadi itu kira-kira adalah strategi yang bisa teman-teman jalankan untuk meraih berbagai tujuan-tujuan keuangan yang teman-teman inginkan. Nah, terakhir, kita punya checklist bulanan nih, gimana supaya benar-benar bisa kejadian dari gaji bulanan kita bisa menjadi investasi. Number 1, you need to do adalah punya rencana pengeluaran. Jadi udah jelas dulu nih, kita rencana tiap bulannya apa. Ingat yang ilmu minggu lalu, financial talk minggu lalu, kita udah bikin budget, kita bikin cash flow bulanan, oke? Kita udah bagi-bagi seperti apa. Kemudian, di sini kita lihat lagi. Kita kemudian kan terima gaji. Pada saat kita terima gaji, dan apa yang akan terjadi? Alhamdulillah, semua masuk ke dalam saldo rekening kita. Lalu kita bagi nih uangnya sesuai pos-pos rekening. Kemudian kita bayar cicilan, oke? Lalu kita bayar tagihan-tagihan bulanan, lalu transfer otomatis ke rekening dana darurat, oke? Lalu kita boleh nih ambil uang tunai setiap minggu di ATM. Tapi karena sekarang kita lagi pandemi, kita mungkin sekarang banyaknya adalah mengisi uang elektronik. Dan terakhir adalah hiburan-hiburan. Nah, jadi kalau dengan seperti ini, harapannya sudah ada di poin nomor 6 dan di poin nomor 7, kita transfer dari rekening gaji ke rekening investasi, harapannya sudah pasti kejadian setiap bulannya. Nah, tidak terasa sudah lebih dari 40 menit nih Prita sharing ke Bapak Ibu semua hari ini, sudah 45 menit, lewat 5 menit, nggak apa-apa ya. Nah, kalau masih pengen dapetin informasi dan juga tips-tips keuangan, jangan lupa untuk follow Instagram, Twitter maupun Facebook Z Finance, atau juga bisa nonton YouTube di Z Finance TV. Terakhir, there is no comparison between the sun and the moon. Jadi maksudnya gini loh, jangan pernah membandingkan pencapaian kamu dengan si dia. Yang ini kok udah investasi, ini belum bisa, biarin aja. Fokus pada apa yang bisa kita kerjakan dan alokasikan penggunaan uang dengan baik dan benar. Karena kita sendiri yang bertanggung jawab terhadap hidup kita untuk mencapai tujuan-tujuan keuangan yang kita inginkan. Mudah-mudahan ilmu yang Prita berikan hari ini meskipun singkat tetapi bisa bermanfaat untuk semua teman-teman di sini.
Dan aku serahkan kembali ke Mbak Egi untuk di open sesi Q&A yang sesungguhnya. Terima kasih banyak, bila ada kekurangan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wow, keren banget Mbak, menarik gitu ya. Yang pasti terima kasih nih Mbak Prita atas penjelasan dan penjabarannya, dan pastinya bermanfaat sekali untuk kita semua yang udah mengikuti seminar online ini gitu. Dan sebelum kita masuk ke Q&A, Egi mau ingetin lagi untuk Bapak Ibu, silakan mengetik pertanyaan walaupun ini udah banyak sekali seperti minggu lalu. Sekali pertanyaan. Jadi nanti dari tim kami akan memilih 5 pertanyaan yang menarik. Semuanya bagus-bagus, tapi nanti kita akan lihat yang paling relate sama materi kita ini. Nanti akan ada hadiah menarik gitu. Dan sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab nih Bapak Ibu, kami mau minta tolong untuk Bapak Ibu mengisi berevaluasi yang sudah kami berikan di link chat. Jadi di link chatnya Bapak Ibu silahkan dilihat, dibuka, dilihat, terus diklik. Itu ada link evaluasi yang kami minta kepada Bapak Ibu untuk mengisinya demi kemajuan kegiatan dan program-program kita ke depannya nih, biar lebih keren lagi gitu. Siapa tahu seriesnya Mbak Prita nggak hanya 2, nanti mintanya 7, 10 gitu ya. Oh, makasih. Oke, kita mau masuk ke sesi tanya jawab ya Mbak. Silakan. Oke. Wow, saya kalau udah tanya jawab paling seru nih, banyak banget. Oh iya, mau ngingetin juga satu lagi untuk Bapak Ibu yang minggu lalu sudah mengikuti, kan banyak banget tuh pertanyaannya lebih ke banyak tentang investasinya gimana caranya. Nah, mudah-mudahan penjelasan tadi bisa menjawab atas pertanyaan Bapak Ibu minggu lalu. Dan kalau misalkan masih mau ditanyain lagi, boleh. Silahkan chat di kolom Q&A. Kita masuk ya Mbak ke pertanyaan pertama. Banyak banget ya, kita lihat dari yang pertama dulu. Takutnya yang terakhir dibacain yang pertama, saya di bawah Mbak, di bawah gitu. Dari Anissa Rohmatul, saya dan suami berencana menabung biaya pendidikan anak dengan beli logam mulia. Tempat menyimpan logam mulia paling aman di mana ya? Apakah ada yang aman dari safe deposit box? Nah, ini dia nanya tempatnya. Oke, jadi prinsipnya gini, kalau kita membeli emas batangan atau mungkin teman-teman mengenalnya juga dengan logam mulia, berarti kan pilihannya adalah apakah mau mengumpulkan dalam bentuk fisik atau mengumpulkan dalam bentuk non-fisik. Kalau memang mengumpulkan dalam bentuk fisik, memang kita syaratnya adalah sebaiknya memiliki safe deposit box. Apakah safe deposit box-nya beli sendiri, tanam di rumah, atau nyewa ke bank, itu pilihan masing-masing. Ya tergantung ya, ibaratnya gini, ya maaf nih ya, kalau misalnya emas batangannya, misalnya nih maaf, jumlahnya masih di bawah 10 gram, kayaknya sih belum ekonomis ya, kalau untuk menyewa safe deposit box, kira-kira seperti itu. Tapi, kalau misalnya emas batangannya udah 500 gram, 1 kilo gitu. Nah, itu kayaknya sih udah harus tuh untuk menyewa safe deposit box di rumah masing-masing. Lantas kalau misalnya tidak mau ada biaya untuk penyimpanan, ya berarti alternatifnya memang suka tidak suka harus menggunakan emas batangan yang dalam bentuk non-fisik. Nah, mungkin teman-teman sekarang kenalnya dengan konsep tabungan gitu ya. Nah, nanti silakan aja ditimbang-timbang yang baik yang seperti apa untuk teman-teman semua. Kalau Prita sendiri sih juga menyarankan tetap memegang emas secara fisik supaya itu benar-benar memang kita yang pegang dan kelola gitu. Oh, baik, mantap banget nih. Yang kedua, dari Putri Adelia, saya ingin bertanya, jika suatu rumah tangga menggabungkan gaji antara suami dan istri, lalu kemudian dibagi ke beberapa pos, bagaimana cara membagi pos playing untuk suami, istri, dan anak di dalam rumah tangga? Oke, terima kasih. Ini kayaknya minggu lalu juga udah ikut acara kita nih Mbak Putri Adelia ya, udah bahasanya udah pakai playing, wah seneng banget nih. Jadi gini konsepnya, kalau kita mau menggabungkan gaji, maka pertanyaannya adalah berapa banyak yang akan digabung? Apakah 100% dan 100%? Apakah 80% dan 80%? Atau 80% dan bahkan cuma 50%? Nah sekarang, biasanya pos playing itu tidak masuk ke dalam pos yang digabungkan dalam rumah tangga. Menarik ya. Jadi kalau misalnya
suami dan istri dua-duanya kerja. Kemudian yang satu ngasih misalnya, yang suami misalnya kasih sambil 90%. Berarti 10%-nya dia yang pegang. Itu jadi post playing-nya dia. Sedangkan untuk si pasangan nih istri misalnya, dia hanya ngasih 50%. Berarti kan 50%-nya dia yang pegang. Ya itu terserah si istri. Apakah 50%-nya jadi playing mungkin dia dan juga anaknya, dan atau mungkin dia mau cuman ambil 10%, 40%-nya dia investasi, ya itu terserah gitu loh. Jadi prinsipnya adalah mana yang digunakan untuk post playing itu sebenarnya yang tidak masuk ke dalam post living di rumah tangga itu. Kira-kira kayak gitu. Baik. Oke. Oh, tanpa nama. Dari skema pembagian gaji, mana yang harus kita dahulukan? Dana darurat, investasi, atau hutang? Oke, pembayarannya berarti ya. Oke, pastinya kalau kita sudah punya kewajiban, ya tentu kita tidak bisa dong ngemplang kewajibannya. Mau nggak mau, ya kita pasti harus membayarkan cicilan pinjaman yang kita miliki. Itu sebabnya sangat penting untuk kita bijaksana. Bukannya kita nggak boleh ambil pinjaman, boleh. Tetapi pahami bahwa jangan sampai semua cash flow kita lari hanya untuk bayar pinjaman. Sehingga kita jadi tidak punya kemampuan untuk membangun dana darurat. Harapan Prita, kalau Bapak Ibu bijaksana, maka dari sisa cash flow, Bapak Ibu bisa atur untuk mampu bayar pinjaman dan bisa membangun dana darurat. Kalau ditanya mana duluan, dana darurat atau investasi, jawabannya adalah dana darurat. Ya, nah tapi tidak perlu untuk mengumpulkan sampai ideal. Ideal itu adalah 12 kali pengeluaran rutin bulanan. Mungkin cukup punya 3 kali pengeluaran rutin bulanan sambil investasi bisa diparalelkan. Gitu kira-kira Mbak Egi. Ya. Dari Pusporini, investasi yang cocok untuk pemula dan instrumen investasi apa yang cocok untuk mempersiapkan dana haji dan umroh? Terima kasih. Baik. Oke, investasi untuk pemula prinsipnya adalah sesuatu yang mudah dikenal dan biasanya tuh apa ya istilahnya tuh bukan sesuatu hal yang kita tuh harus belajar banyak-banyak. Tetapi jangan berarti oh aku pemula terus sih, jangan dong gitu kan. Pemula ya cukup mungkin tahun, 2 tahun, 3 tahun pertama, setelah itu mesti naik kelas dong gitu kan. Kita juga tiap sekolah kan juga tiap tahun ada ujiannya. Mungkin di awal-awal kita yang udah kenal contohnya seperti deposito, itu juga awal gitu ya, itu deposito, kemudian emas, kemudian mungkin SBN retail. Nah, kemudian mulai naik kelas nih. Kalau reksadana pun juga mungkin bisa mencoba reksadana pasar uang supaya kenal dulu nih dengan reksadana pasar uang, reksadana. Tetapi secara resikonya dia nggak akan tuh kayak naik turun gitu. Pelan-pelan naik kelas dengan mulai berani mengambil risiko yang lebih besar lagi ya. Itu konsep untuk step by step investasi bagi para pemula. Start small but start now. Jadi jangan juga Anda langsung kayak semua uang langsung diinvestasikan. No. Belajar. Jadi pelan-pelan ya, tetapi bukan berarti tidak berinvestasi sama sekali. Pertanyaan kedua yaitu apa yang cocok untuk dana haji dan umroh? Ya pastinya sih gini ya, logikanya banyak orang yang berpendapat kalau untuk keperluan religi, dana haji umroh, ya biasanya sih rata-rata kepinginnya juga investasinya yang berkah gitu kan ya. Nah itu berarti silakan tuh dipilih. Nah sekarang dana haji dan umroh tuh dua hal yang berbeda. Kalau umroh itu masih bisa kita atur, kita mau pergi ya kapan, kita sendiri yang ngatur, karena umroh itu bisa kapanpun. Yang konsep yang agak berat tuh sebagai haji. Kenapa? Karena haji itu mesti punya uang untuk daftar haji pertama. Jadi calon jamaah haji. Jadi yang kita kejar tuh 25 juta pertamanya itu. Secepat mungkin semakin baik. Otomatis kita harus nabung. Karena kita pengen secepat mungkin. Kalau kita investasi, yang Prita ngeriin kan itu butuh jangka panjang tuh. Terus mau kapan daftar hajinya gitu ya. Jadi yang dikejar pertama adalah daftar pertamanya. Itu kita pakai instrumen investasi yang mungkin resiko rendah aja nggak apa-apa. Kayak misalnya mungkin tabungan haji, reksadana pasar uang gitu ya, atau emas itu nggak apa-apa. Ntar pada saat pelunasannya, nah itu boleh tuh mau pakai instrumen investasi yang lain juga silahkan. Kira-kira kayak gitu Mbak Egi. Baik. Wah. Ini sih makin menarik ya. Pengen semuanya tapi benar harus dikelola dulu nih uangnya dulu. Oke, lanjut ke Hana. Bagaimana cara investasi untuk keluarga baru, newly wedding, dengan hanya mengandalkan penghasilan suami? Oh, penghasilan cuma satu nih.
Jadi single income ya istilahnya. Basically single income, double income itu sama aja konsep berinvestasinya. Kenapa? Karena yang kita mesti ngerti itu adalah apa nih tujuan investasi si keluarga itu. Jadi Mbak Hana yang harus pertama dipahami adalah tujuannya mau ngapain dulu. Mau buat yang mana? Ingat nggak tadi ya Prita kasih ada jalur itu. Oke, yang tadi jalur itu, jalur itu kan kita mulai dari misalnya tadi udah menikah nih, berarti nextnya apa? Punya anak kan misalnya, mau beli rumah, apa seterusnya. Nah, berarti what Mbak Hana and the husband needs to do adalah komunikasi. Kita mana duluan nih yang mau kita prioritaskan. Setelah tahu nih milih prioritasnya apa, lalu tentukan jangka waktunya Mbak. Tentukan jangka waktunya yang mana? Jangka pendek, menengah, atau panjang. Baru pilih produknya. Setelah udah dapat produknya, baru deh dari gaji suami itu yang persentase yang akan masuk ke dalam investasi. Gitu kira-kira. Mantap emang. Oke, lanjut ke Anggoro Fajrin. Halo Bu Prita, saya berencana melunasi cicilan KPR supaya tenang dari hutang dengan menggunakan tabungan dan menyisakan sekitar 2 kali pengeluaran di tabungan tersebut. Apakah bijak rencana saya tersebut? Mohon sarannya Bu Prita. Baik, terima kasih Mas Anggoro. Jadi gini, kita kan sekarang lagi masa pandemi, di mana masa pandemi itu terkenal dengan istilah VUCA, VUCA, vulnerability, uncertainty, terus udah gitu C-nya itu apa ya, complicated, dan A-nya tuh ambiguity. Jadi masa yang penuh dengan ketidakpastian, dan kita menuju pemulihan, tetapi kita belum pulih sepenuhnya. Jadi, kalau hanya menyisakan 2 kali pengeluaran rutin bulanan, sepertinya kurang bijaksana. Meskipun Prita kepingin ngajak teman-teman untuk cepat-cepat lunas dari utang, tetapi karena sekarang masa ketidakpastian, maka kita tetap butuh punya minimal 3 kali pengeluaran rutin bulanan dalam rekening tabungan kita. Kalau bisa 12 bagus. Tapi kalau nggak bisa, minimal 3 kali pengeluaran rutin bulanan. Selebihnya mau dipakai buat pelunasan, silahkan. Izin sebentar, ada pengumuman. Oke. Mungkin sambil aku coba bacain aja ya pertanyaan yang berikutnya. Ini biar agak lebih cepat gitu ya, nggak apa-apa ya. Jadi setelah Mas Anggoro, aku lihat di sini yang bertanya adalah Mbak Ardita Putri gitu ya. Jadi kita coba jawab ya pertanyaan dari Mbak Ardita Putri. Mbak Ardita Putri menanyakan, saya dan suami berencana untuk menyiapkan dana pendidikan anak. Manakah yang less risk tapi memiliki manfaat yang lebih baik, tabungan atau asuransi? Nah ini pertanyaan yang menarik banget. Dan kalau udah jawab ini tuh aku perlu di stop nih ya, karena suka kadang-kadang tuh jawabnya panjang. Jadi aku mencoba menjawab dengan lebih pendek mungkin ya, mudah-mudahan teman-teman bisa tetap ngerti. There is a very big difference antara tabungan pendidikan dengan asuransi pendidikan. Bahasanya aja udah beda. Yang satu tabungan, yang satu asuransi. Apa bedanya? Bedanya gini. Tabungan pendidikan, dia fokus pada tabungan. Kita mesti tahu kapan anaknya mau sekolah, kemudian kita pilih nabung. Oke, kenapa sih pakai bahasa pendidikan? Biasanya tabungan pendidikan itu merupakan program khusus. Jadi sekhusus apa? Sekhusus begini. Orang tuanya dipaksa untuk nyetor uang dalam jumlah yang tetap setiap bulannya. Kemudian saat nanti sudah berapa tahun, kita baru bisa mencairkan. Dan ada bonusnya biasanya. Apa bonusnya? Kalau sampai orang tuanya misalnya terjadi resiko tutup usia, ada digantikan dengan asuransi. Tetapi utamanya adalah tabungan. Berbeda dengan asuransi pendidikan tuh utamanya adalah asuransi jiwa. Jadi yang diutamakan itu adalah kalau sampai terjadi resiko tutup usia bagi orang tuanya, maka ahli waris ini, si anak ini akan dapat uang klaim berapa. Itu yang dituju pertama. Bonusnya, karena kan ya namanya juga anaknya sambil sekolah, supaya orang tuanya juga sambil dipaksa untuk nabung, di dalam asuransi pendidikan juga ada konsep menabung. Makanya biasanya nanti kalau anaknya masuk SD, keluarlah uang berapa, masuk SMP, keluarlah uang berapa, itu konsepnya karena menabung. Tapi bisa nggak ngambil di tengah-tengah? Jawabannya tidak bisa. Oke, mana yang lebih resikonya lebih rendah?
antara tabungan dan asuransi pendidikan? Jawabannya sama aja. Karena dua-duanya sama-sama pakai tabungan. Kalau udah pakai tabungan, secara resiko naik turun nilainya itu hampir tidak ada. Tapi resiko bahwa uang sekolahnya nggak kebayar, itu yang malah ada dalam jangka panjang. Karena ada inflasi. Jadi uang sekolahnya udah naik sampai mana, tabungannya landai gitu kan ya. Jadi nggak ketemu. Kalau misalnya memang cuma sekolahnya jaraknya 2 tahun dari sejak dia pertama kali bikin tabungan, mah nggak apa-apa. Biasanya ketemu tuh. Tapi kalau udah niatnya buat 10-15 tahun, nanti 10-15 tahun udah di sini, dia masih di sini, ada gap. Ada apa jenjang gitu. Nah, gapnya ini nih yang berbahaya. Jadi basically, kalau pertanyaannya adalah between tabungan pendidikan atau asuransi pendidikan, it's gonna be the same gitu ya. So, what you need to do adalah memahami kita mau buatnya yang mana. Kalau memang jangka pendek, silakan pakai tabungan. Tapi kalau jangka panjang, please investasi. Itu ya, mudah-mudahan bisa menjawab. Sangat menjawab. Jadi kayak mewakili saya juga jadinya ini. Oke, baik. Kirain sama, dulu mikirnya sama loh Mbak, beneran. Oke. Lanjut ke Dandi. Investasi apa yang cocok untuk masing-masing kebutuhan berikut? 1, kebutuhan jangka pendek. 2, kebutuhan jangka menengah. 3, kebutuhan jangka panjang. Wah. Oke. Itu sebenarnya tadi grafiknya tuh, yang tadi inget nggak yang ada grafik yang paling bawah tabungan, sampai paling ujungnya adalah saham. Itu sebenarnya kalau dipotong-potong, itu masing-masing udah jelas tuh kelompoknya, mana yang jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Kelompok yang deket-deket sama tabungan tuh cocok buat jangka pendek, kelompok yang di tengah-tengah, yang kayak ada emas, ada obligasi, ada reksadana campuran tuh di jangka menengah, kelompok yang jangka panjang tuh yang reksadana saham yang kayak gitu. Jadi mudah-mudahan itu bisa menjawab. Betul, dan mudah-mudahan tadi udah dicatat juga ya sama Dandi ya. Iya dong. Okay. Ini Ardianya nanya satu lagi. Ini pertanyaan juga bagus nih Mbak. Mbak Prita, saya kan sudah mulai investasi saham sejak sebelum pandemi. Waktu itu lumayan banyak sahamnya naik terus, tapi setelah pandemi menyerang, saham itu turun semua Mbak, sampai minus sekitar 30%. Bagaimana sikap kita terhadap kondisi tersebut? Apakah kita menjual saham itu atau menunggu sampai naik? Wah, dilema nih, dilema. Itu sebenarnya pertanyaannya aku balikin lagi ke Mbak Ardia Nida. Yaitu, niatnya waktu beli saham buat apa? Apakah untuk investasi jangka panjang atau untuk trading? Oke, karena ini jawabannya akan sangat berbeda. Kita nggak bahas trading di sini karena kita bahasnya dari gaji menjadi investasi. So, jawaban Prita akan mengarah kepada investasi jangka panjang. So, what you need to look at your portfolio adalah saham yang Mbak beli, fundamentalnya gimana? Karena kalau fundamentalnya cakep Mbak, sekarang nih efek Biden terus naik. Kalau sampai masih minus, aku khawatir jangan-jangan saham yang dibeli itu bukan yang fundamentalnya bagus, tapi mungkin itu saham yang menarik buat trading, tetapi bukan yang untuk fundamentally long term. Karena kalau fundamentally long term, pertama, efek Biden ini dia naik, itu satu. Yang kedua, kita kejar juga dividennya. Karena kita niatnya buat jangka panjang, jadi bukan sekedar mencari capital gain. Kita di sini melihat, karena turun 30% tuh lumayan dalam sih gitu ya. Harusnya sekarang dengan efek Biden tuh kalaupun masih ada yang turun tuh maksimal mentok di 10%. Itu karena aku sendiri memang juga pelaku gitu kan ya. Jadi aku lihat sendiri dari portfolio aku gitu loh. Nah, teman-teman, jadi teman-teman sekarang bedah portfolio masing-masing kalau memang punya saham. Coba dicek secara fundamentalnya bagus atau tidak. Yang kedua, teman-teman niatnya buat apa? Kalau memang, pertanyaannya berikutnya kan, jualnya kapan? Oke. Kalau memang fundamentally it's not good, then you need to check. Kira-kira pas udah cuman tinggal loss-nya itu let's say 5%, cut aja udah. Pertanyaannya dia mau beli nggak? Aku juga nggak tahu. Karena kalau sahamnya juga bukan yang liquid juga, mau dijual juga nggak dia mau beli. Kira-kira tuh kayak gitu. Nah, kalau misalnya memang niatnya untuk long term, dan sahamnya fundamentally good, hold aja. Malahan kalau punya duit, beli. Jadi dia akan average down, gitu loh. Kira-kira kayak gitu.
jeleknya banget itu. Ya, oke. Mbak, ini ada beberapa tadi pertanyaannya sebenarnya mirip-mirip nih, kayak apa? Kayak tadi si grafik, soalnya dia nanyain investasi jangka panjang. Ini kita tadi udah dijawab ya Mbak ya. Kita lanjut ke berikutnya. Ini ada dari Dwi Andini Firdaus. Nah, saya dan suami sedang menabung untuk DP rumah tahun depan. Namun di sisi lain sebagai generasi sandwich juga harus bantu ortu yang bulan depan pensiun. Ortu berniat untuk memulai usaha membuka suatu tempat makan. Oh, maksudnya usaha tempat makan. Sebaiknya saya harus bagaimana agar tetap bisa mewujudkan mimpi punya rumah, juga bisa membantu orang tua. Wah, mulia nih ya, pengen bantu orang tua tapi pengen punya rumah juga. Gimana nih, Mbak? Oke, ini memang pastinya suatu keputusan yang tidak mudah. So, what you need to do, Anda dan suami sebaiknya adalah komunikasi. Mana yang lebih prioritas? Because you cannot have both. Oke, aku terpaksa ngomong terlalu gamblang ya, karena aku mesti bukain mata teman-teman juga nih. Kalau kita punya dua tujuan yang cukup besar, yaitu DP rumah, itu kan besar. Karena apa? Setelah DP ada cicilan. Lalu kemudian mau buka suatu usaha tempat makan. Buka usaha itu tuh nggak cuma berhenti di pembukaannya aja. Bagaimana running operasional dari usaha itu. Karena apa? Apalagi rumah makan, pasti ada karyawan. Kalau belum balik modal atau apa, duit siapa yang mau dibakar, istilahnya begitu. Jadi ini semua dua-dua keputusan ini tuh bukan keputusan yang cuma beli mobil lunas selesai gitu, enggak. Tetapi ini baru titik awal dari setelahnya itu ada kewajiban-kewajiban ke belakangnya. Jadi kalau aku sih saran, dikomunikasikan dan diobrolin dengan pasangan. Kemudian yang kedua, memahami kemampuan finansial, bahwa kita hanya sanggup mencicil sepertiga dari pemasukan kita. Nah, mana yang kemudian teman-teman pilih, aku nggak bisa tentuin, karena ini adalah hidupnya teman-teman yang akan pilih sendiri, tetapi aku kasih poin-poin pertimbangannya. Mudah-mudahan dua hal tadi bisa menjadi hal yang didiskusikan bersama pasangan dan keluarga besar. Oke. Nah, lanjut ya Mbak. Ini makin banyak, tapi udah mepet nih ya. Thank you banget Ibu Bapak, luar biasa. Oke, dari Ardina Putri, saya dan suami berencana untuk menyiapkan. Oh, ini udah, oke. Mesia, dari Mesia. Banyak nih ya, dari Mesia. Mbak Prita, bagaimana jika saat waktu investasi telah tercapai? Di sini misal 5 tahun, dan setelah 5 tahun tersebut, dananya malah minus. Itu gimana ya, Mbak? Oke. Berarti kan gini, ada satu stage yang terlewatkan, yaitu evaluasi. Karena gini, dalam berinvestasi itu sebenarnya bukan berarti kita kayak loss aja gitu loh, terus kita nggak perhatiin. Harapan Rita, itu sebenarnya kita evaluasi. Jadi sebenarnya dari setahun yang lalu tuh udah ketahuan hasilnya seperti apa. Kalau memang dia lagi minus-minus terus, sedangkan sisa waktu kita hanya 1 tahun, maka harapan Rita sebenarnya di tahun yang terakhirnya itu tuh sudah dilakukan sesuatu. Tapi sekarang kalau misalnya sudah kadung nih, udah terjadi, itu kan untuk pelajaran ya, untuk next-nya seperti apa. Kalau sekarang udah terjadi, maka yang kita cairin dana darurat, Mbak. Jadi dana daruratnya itulah yang kita gunakan untuk mencapai si tujuan keuangan yang kita butuhkan tersebut gitu ya. Sembari kita lihat investasi kita yang minus ini disebabkan oleh apa? Apakah karena situasi pandemi sekarang dan kita akan pulih atau tidak, atau memang kesalahan kita saat memilih. Maksudnya gini, kesalahan tuh kayak memang mungkin waktu pilih reksadana yang dipilih emang bukan reksadana yang baik gitu kan, atau misalnya kita membeli saham juga bukan saham yang baik. Nah, kalau udah kejadiannya seperti itu, maka itu juga harus di cut loss mau tidak mau gitu. Oke. Lanjut lagi, kalau yang mirip-mirip, Ibu Bapak mungkin tadi yang pertanyaan mirip-mirip, saya lewat, mohon maaf, tapi karena mudah-mudahan sih tadi udah dapet jawabannya ya. Ini lanjut ke Lorna. Saya mau bertanya, untuk saat ini lebih aman investasi tanah, rumah, atau emas? Oke, untuk apa? Nah, untuk saat ini investasi yang aman mungkin ya maksudnya ya.
Oke, Tapi karena harus amannya tiap orang, benar. Karena gini, Mbak Egi, amannya tiap orang tuh beda-beda. Amannya tuh aman yang mana? Aman nggak dicuri, atau aman nilainya nggak turun, atau aman karena nggak bakal istilahnya lembaga keuangannya kolaps. Yang mana? Gitu loh. Itu aman tuh bisa beda-beda tiap orang. Bener nggak? Kayak misalnya ada orang bilang aman. Kenapa? Karena nggak kecurian. Ya kalau mau yang nggak kecurian ya investasinya ya investasi tanah lah. Gimana caranya nyuri tanah gitu kan. Tapi kalau emas bisa kecurian. Sedangkan kalau misalnya mau yang let's say nilainya nggak turun, tanah sih biasanya nilainya nggak turun, emas malah bisa turun. Tapi pertanyaannya, saat uangnya mau uangnya pengen jadiin cash tuh tanahnya bisa cepet nggak? Gitu kan. Jadi memang kalau udah bahasa aman tuh memang agak sulit nih langsung dijawab secara gamblang karena aman tiap orang beda-beda. Jadi kalau misalnya memang mau aman yang tidak turun nilainya di antara 3 pilihan ini, tanah dan rumah. Kalau mau aman yang emang dari kecurian, jawabannya tanah, karena rumah juga bisa dicuriin tuh, kusen-kusen dan segala macemnya. Oke, kalau misalnya mau yang aman karena bisa bertahan terhadap inflasi, ya jawabannya emas. Karena itu bisa dijual kapan aja. Jadi kembali lagi definisikan apa sih maksudnya aman buat Bapak Ibu semua, karena amannya untuk Prita bisa jadi berbeda untuk Bapak Ibu juga, gitu. Wah, ya betul-betul. Thank you Mbak Prita. Lanjut nih ya. Oh ini kayaknya dia udah ikutan yang kemarin juga nih. Mbak Tamara Amalia. Halo Mbak Prita, saya single dan sudah memenuhi dana darurat sebanyak 6 kali pengeluaran per bulan. Setelahnya, apakah saya harus tetap mengalokasikan dana tambahan darurat atau bisa dialihkan semuanya ke investasi lain? Oke. Prita akan saranin seperti ini nih untuk Mbak Tara karena Mbak Tara saat ini lajang tidak punya tanggungan. Untuk dana darurat yang 6 kali pengeluaran rutin bulanan silahkan tempatkan di rekening tabungan biasa. Oke, sekarang kita tetap perlu di masa pandemi ini hingga 12 kali pengeluaran rutin bulanan. Tapi karena Mbak ini saat ini statusnya adalah lajang, boleh deh nyimpen dana daruratnya misalnya di reksadana pasar uang atau emas. Sehingga kalau nanti kita sudah pulih dari pandemi, itu langsung bisa terkonversi, bukan dana darurat lagi, bisa langsung jadi investasi. Nah, sembari itu jalan, silahkan juga membeli investasi lain yang mungkin memang lebih cocok untuk tujuan keuangannya yang jangka panjang. Jadi kira-kira seperti itu Mbak Tara Amalina, jawabannya mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi juga. Oke. Lanjut ke Irman. Mbak Prita, saya mau tanya, saya memiliki 5 tujuan keuangan, 1 jangka pendek, 1 jangka menengah, 3 jangka panjang. Bagaimana strategi investasinya? Apakah fokus 3 dulu atau seperti apa? Oh, Oke. Punya Kalau saya nih, ya, saya jawab gamblangnya gini Mbak. Do you have the resources or not? Punya sumber dayanya enggak? Pemasukannya berapa? Maaf ya, perpasanannya ya ibarat gini, kalau pemasukan kita misalnya sekian rupiah, ya mungkin kita hanya bisa fokus di 2 atau bahkan 3. Tapi kalau misalnya pemasukan kita let's say sekian rupiah, bahkan mungkin cuma 1. Atau malah sekian rupiah bahkan bisa 5-5-nya. So, Anda yang pasti harus tahu, Anda sebenarnya punya kemampuan finansialnya seperti apa. Nah, dari situ mungkin nggak kita memenuhi langsung 5-5-nya. Kalau memang tidak mungkin, maka kita pilih 3 dulu gitu kira-kira. Siap. Lanjut ke lanjut ke Ajeng Anggraini. Mbak Prita mau tanya, apakah dengan dana yang terbatas membeli ST007 yang baru rilis ini, apakah recommended? Nah. Ya, oke. Jadi pembelian sukuk tabungan itu highly recommended di masa pandemi. Kenapa? Karena satu, dia aman. Dalam arti aman di sini karena dijamin undang-undang. Jadi resiko gagal bayarnya itu sangat rendah, gitu ya. Namun unit minimal 1 juta rupiah, nggak bisa dicicil karena memang udah langsung harus ada uangnya segitu. Dan Anda perlu, karena ini sukuk tabungan, ini bukan sukuk retail, beda ya. Sukuk tabungan itu tuh ada masa holding period. Jadi mau kata itu duit saya, please aku butuh uangnya, enggak. Pokoknya emang kudu ditahan sampai 2 tahun.
tapi di tengah-tengah ada window untuk redemption yaitu dalam setahun ke depan. Jadi you need to ensure setahun ke depan uang ini nggak akan terpakai. Jadi saya nggak tahu seberapa terbatas dananya Mbak Ajeng yang Mbak Ajeng miliki, tapi prinsipnya kalau ambil estate 007 nggak boleh dicairin sampai setahun ke depan. Kira-kira kayak gitu. Oke. Wah, waktunya udah tinggal sedikit, tapi saya ada ini nih, ada satu lagi. Ini sebenarnya pertanyaannya dari Mbak Eva. Ini minggu lalu udah sempat bertanya, tapi mungkin beda tujuannya, beda lokasinya. Beda pengalokasinya. Nah, Mbak Eva ini tanya, mau tanya gimana ngatur budget untuk nikah secara mandiri dengan gaji 500.000 dan 2,5 juta. Mungkin maksudnya Mbak Eva 500, calon suaminya 2,5 juta. Dan acara akan dilaksanakan bulan Maret tahun depan. Ini cuma tinggal berapa lagi ya? 4 bulanan ya. Sedangkan calon saya harus kos di luar kota. Wah. Oke. Kalau ini sih kayaknya gini ya, kalau digabung angkanya kan ini 2,7 tambah 500.000 itu kan sekitar 3,2 ya. Nah sekarang kalau misalnya 3,2, then you need to understand bahwa 3,2 dikali 12 aja itu mungkin sekitar ya 40 jutaan deh. Oke, dari 40 jutaan itu katakanlah mau dikumpulin selama berarti tinggal 4 bulan lagi, itu kan berarti sisanya cuma tinggal berapa Mbak? Ambil aja katakanlah dari 40 juta itu, let's say berapa bulan tuh. Berarti sisanya mungkin yang kita bisa ini kan sekitar ya 15 juta rupiah. Nah, berarti dari 15 juta rupiah yang masih bisa kita kumpulin itu kan nggak mungkin semuanya dong gaji yang kita punya kita jadiin modal kawin gitu. Kayaknya sih kalau tebakan aku dari hitung-hitungan singkat ini, budget pernikahan Mbak Eva adalah 5 juta rupiah untuk di Maret tahun depan. Jadi monggo dikelola seperti apa ya Prita nggak tahu karena yang paham mengenai keluarga besar Anda berdua. Tetapi kalau ditanya berapa sih budget yang wajar untuk kami berdua ya sekitar 5 hingga 10 juta rupiah. Kira-kira seperti itu Mbak. Siap. Terakhir Mbak dari Lestari Sudarjo. Mbak Prita, saya tertarik untuk investasi di P2P lending. Dari segi resikonya bagaimana? Apakah cocok untuk pemula? Terima kasih. Nah, baik. Oke, jadi peer-to-peer lending atau mungkin teman-teman di sini kenal dengan fintech lending itu kan jenisnya banyak sekali. Nah, kalau misalnya yang jenisnya itu untuk pendanaan utang konsumtif itu sebenarnya cukup resikonya tinggi karena nanti dananya disalurin untuk apa? Misalnya pembelian gadget dan lain-lain di mana kalau sampai itu kolaps, nah itu agak susah tuh buat nariknya. Nah, berarti resikonya lebih bisa dikendalikan tuh sebenarnya apa? Yang kalau pendanaannya itu adalah untuk modal kerja UKM. Kenapa? Karena itu udah suatu usaha. Itu resikonya lebih rendah dibandingkan untuk yang penyaluran kredit konsumer. Tapi, di antara semua investasi yang tadi sudah kita bahas, bahkan sampai saham sekalipun, pendanaan di fintech lending itu resikonya paling tinggi. Karena itu sebenarnya sama aja kayak kita menanamkan uang dalam bisnis. Teman-teman, dalam bisnis itu resiko terbesar adalah resiko gagal bayar, gitu ya. Jadi itu adalah hal yang mungkin terjadi pada pada pendanaan yang kita lakukan. Tapi harapannya karena kita melakukan pendanaan melalui fintech lending, maka analisa bisnis atau analisa kreditnya sudah dilakukan duluan oleh platform fintech lending tersebut. Jadi harapannya yang disodorkan ke kita bisnisnya itu sudah terkurasi, gitu. Wah, mantap. Aduh, Bapak Ibu, saya yakin Bapak Ibu pasti masih penasaran. Tapi karena waktunya terbatas, kami mohon maaf tidak bisa melanjutkan Q&A-nya nih, tanya jawabnya. Terima kasih untuk yang sudah bertanya. Terima kasih juga Mbak Prita yang sudah menjawab dengan sangat luar biasa, nambah ilmu kita semua. Tapi seperti biasa, pengumuman yang tadi Yegi janjikan akan ada 5 pemenang. Sebelum kita pisah nih, biar Mbak Prita juga tahu nih siapa pemenangnya gitu ya. Oke, pemenangnya yang pertama itu ada Anissa Rohmatul. Yang kedua, Anggoro Fazrin. Yang ketiga, Ardia Nida Hafidah. Mohon maaf kalau salah baca, namanya salah sebut. Yang keempat, Ardita Putri. Dan yang kelima adalah Meisya Fahren. Nah,
Itu 5 pertanyaan yang cukup menarik yang kita pilih. Jadi untuk Bapak Ibu yang tadi 5 nama yang saya sebutkan, nanti Bapak Ibu silahkan langsung mengirimkan email jadi merchandise nanti akan kita kirim langsung. Untuk alamat emailnya kita tulis di kolom chat. Ibu Bapak bisa cek yang tadi 5 orang namanya saya sebutkan, itu bisa langsung mengirimkan alamat rumahnya ke alamat tersebut. Tapi jangan khawatir, di akhir acara kita masih punya quiz dan hadiahnya menarik. Tapi sebelum masuk ke sana, saya yang pasti mau mengucapkan terima kasih banyak nih buat Mbak Prita atas ilmunya. Jujur 2 minggu bersama Mbak Prita ini luar biasa, ilmu saya nambah. Udah mulai kegambar depan harus kayak gimana biar investasi, punya investasi, kerja, capek, punya gaji nggak sia-sia. Gitu. Terima kasih banyak Mbak Egi. Tapi sebelum pisah Mbak, saya mau minta ini dong Mbak, boleh quote, boleh kesimpulan, boleh saran, pokoknya untuk memperkuat kita semua biar semangatnya. Yes, Mbak Egi, terima kasih banyak dan juga semua Bapak Ibu yang sudah join di Financial Talk bersama BTPN Daya selama 2 minggu ini. Mudah-mudahan ilmunya bisa bermanfaat. Ingat, yang namanya meraih suatu kebebasan finansial itu butuh waktu. Tetapi Prita yakin dengan perencanaan keuangan yang baik, Bapak Ibu insya Allah bisa mencapai ke tahapan itu. Sebelumnya, pastikan kita membuat checklist Merdeka Finansial dan satu persatu checklistnya tercapai. Pada saat kita masih memiliki penghasilan, maka kita wajib untuk bersyukur. Salah satu wujud syukur kita adalah mengelola keuangannya dengan baik, supaya apa-apa yang kita hasilkan masih bisa bermanfaat baik untuk diri kita hari ini, masa depan, maupun juga untuk masyarakat. Semoga ilmunya bisa bermanfaat. Kalau ada kekurangan, mohon maaf. Amin. Terima kasih banyak Mbak Prita. Oke, Bapak Ibu sekalian, kita akan lanjut ke sesi terakhir yaitu quiz tanya jawab. Nah, seperti yang Egi bilang tadi di depan, kita akan banyak hadiah. Jadi tadi yang udah registrasi Daya ID, untuk 10 registrasi pertama akan kita kirimkan merchandise. Kalau itu nggak perlu ngirimin email. Kenapa? Karena pada saat Ibu Bapak registrasi, kita udah langsung dapat emailnya Bapak Ibu. Nama yang pertama adalah Anissa Rohmatul, yang kedua Anggoro Fazrin, yang ketiga Ardia Nida, yang keempat Ardia Putri, yang kelima Mesia Fahren. Nah, untuk kelima nama yang saya sebutkan tadi, itu silahkan mengirimkan alamat email rumahnya ke email liza.rahayu@btpn.com. Itu udah saya tulis juga di kolom chat, jadi silahkan dicek aja. Oke, sebelum ini sesi penutup, tapi sebelum berpisah, saya juga masih punya 5 hadiah lagi. Kita akan masuk kuis berhadiah. Jadi kuis ini akan ada 5 pertanyaan. Setiap pertanyaan akan ada 1 pemenang tercepat dan benar. Jadi yang paling cepat dan jawabnya benar, itu adalah pemenangnya. Jadi Ibu sama Bapak siap-siap di kolom chat untuk ngetik pertanyaannya. Kita mulai pertanyaannya yang pertama. Jadi nanti saya juga mau minta tolong adminnya biar kita nggak bingung, dibatasin. Ya, kuis pertama. Ada 7 tahap untuk menuju tetap sejahtera. Ada di tahap berapa mulai investasi. Nah, kalau tadi kita udah dengar sama-sama, itu kan ada 7 tahapan tuh. Nah, memulai investasi itu ada di tahapan keberapa ya? A, tahap ketiga. B, tahap keempat. C, tahap kelima. Ayo Ibu Bapak. Sorry, jawabannya apa?